Bener itu bener. Bener bang, udah stroke pakai kursi roda. Ini pengalaman, ini Cuma parah, ini setelah parah, ini pernah masuk nih, makanya dia tahu tuh, Pak Komar. ya sekali. Kalau kalau ke Singapura, kalau itu kan semacam ini juga apa namanya, semacam Rekreasi ya, hiburan. lihat-lihat ya, Iya, lihat-lihat aja gitu. karena nggak Tapi bayar, mereka mainnya, kita iya masuk nggak masuknya nggak bayar. Kalau bayar. kalau pas penarikan itu, penarikan nomornya itu semua orang pasti antri ya. Penarikan Ini ya. bukan, belinya antri, kalau ngambil uangnya yang menang ya nggak antri, kita bisa kapan saja ambil. Itu di aplikasi ada bang. Oh, Tapi aplikasi Jadi itu keluar nomornya iya. berapa. orang Singapura nggak pakai aplikasi bang, dia oh iya kita mendownload apa yang keluar hari ini tanggal ini ya. Yang lucunya bang, jam 6.45 mereka tuh sudah standby di HP mendengarkan nomor yang Iya, keluar. aplikasi kan. 3, 7 itu nanti kita nggak tahu, rame aja gitu, asik aja, mereka kan sudah itu sudah jadi bagian kehidupan orang sini ya gitu, orang Iya. Singapura ya gitu. Jadi terlepas dari agama, mau Melayu mau Muslim, mereka suka antri juga. Siapa nggak mau duit, pikir mereka sih gitu, siapa sih nggak mau duit. Nah, katanya fine luck, mencari keuntungan. Bu, jadi ketika detik-detik pembukaan seluruhnya freeze kali ya. Iya, kita sudah standby itu apa receipt Udah ya, pada apa freeze, kartu jalan ya. ya freeze. Receipt-nya itu pokoknya di mobil di mana kita tetap telinga pasang gitu. Telinga apa itu Kalau rame pas itu. Bu Gimana? Karisa, kalau pas nomornya misalnya Bu yang dapat ya, beli Iya. nomor, beli misalnya belanjaan dapat nomor itu pas kalau kena di hadiah di ibu antrinya gimana? Cara ngambilnya gimana tuh? Cara ngambilnya nggak perlu antri bang, kita tunggu timing saja, kan itu 1 bulan pengambilan. Expirednya Ke itu satu counter bulan. juga bang, ke Ke counter juga counternya ke tempat ambilnya. kita beli, kita bawa itu Oh, bukti pembelian, kan kita beli, terus kita dapat kupon itu, jadi kita tukar kupon itu, kita tukar kupon gitu, tiketnya itu yang Kayak kita tukar. kayak loket 21 gitu bang. Iya benar seperti itu. ah, Kemarin bagus itu juga ya. pernah pernah ada yang dapat orang tukang sapu jalan itu, tapi yang apa bang namanya itu lucky draw. Lucky draw itu 7 nomor, hadiahnya 20 M,5 kalau uang Waduh, Indonesia. Boleh. Ada orang tua, ini orang tua mungkin rezekinya orang itu, orang tua beli dikasihkan, nah itu tukang sapu jalan bang, satu tiket itu. aduh. Katanya gini, semoga kamu beruntung, mungkin malaikat apa itu sudah rezekinya gitu, dikasihkan itu nggak ketemu orang itu lagi, disimpanlah itu, keluar 1 bulan 1 kali, setiap Rebo pertama tanggal muda di bulan bulan baru gitu, 1 bulan sekali saja, tembus bang 7 angka. Waduh. Itu orang sapu jalan ya, itu dicari nggak ada orang yang mengakunya Itu itu. ibu, itu baru 7 angka, saya 12 angka malah tuh. Nomor WA saya kasih tunjuk semua. Coba yang punya nomor WA Kagak ada itu. yang, iya 12 angka tuh. Jangan 7 angka. 12 angka nggak ada yang keluar. Tapi buset, belinya orang sini tuh gila bang, dia beli itu satu nomor itu bisa $50 loh, satu nomor gitu, karena Tapi 10 Waduh. ini aku mau tanya nih Bu, kalau biasa kan orang-orang Indonesia bisa tembak-tembak ke sana, kenapa mereka tembak tidak pernah kena? Itu kenapa? Masalahnya kendalanya di mana? maksudnya tembak nggak pernah kena. Ah, Mereka datang ke Singapura sengaja beli toger ya. ya begitulah ceritanya. Kok jauh Ada amat? yang nggak kena. Jontor Ya jauh karena amat, itu masa bang beli belum, togel di Singapura ongkosnya udah berapa? dia lewat Batam paling bang, kalau Ya lewat mungkin Batam. lewat HP kan, Mungkin dia punya teman lewat HP. juga gitu. Dulu saya sama Martinez itu gitu, Martinez kan nggak bisa masuk waktu itu, dia nyuruh saya, dia percaya nanti setelah saya beli sapu tuh saya kirim ke dia buktinya. Jadi nggak ada gini, nggak ada apa namanya. Gini, yang saya tahu ya, kenapa orang-orang Indonesia pergi kebanyakan ke Singapura?
di sana tempat belanja ya, belanja apa merek-merek ternama di sana ya, daripada mereka pergi ke Amerika lebih jauh, mereka ke Eropa lebih jauh. Nah, yang doyan belanja itu larinya ke Singapura. Ya lebih dekat, lebih dekat. Merek-merek ternama ya asli lah. Bang, tapi orang Singapura yang asli ya, Big Boss saya, direkturnya itu, dia itu kalau abang ketemu di jalan, mungkin abang nggak ngira dia itu Ya, direktur. nggak bakalan ketemu lah, saya kan nggak ke Singapura. Ini seandainya karena penampilannya itu bang, giwang seupil saja di telinga nggak ada. Itu dia. Jadi dia itu pergi itu kita kalau ketemu dia di jalan pasti orang nggak nyangka kalau dia itu Big Boss. Penampilannya itu sangat sederhana. Gitu. Yang sekarang dia sudah Kristen, puji Tuhan. Semenjak saya bergabung dengan perusahaan dia itu, dan sekarang sudah dibaptis 2 tahun yang lalu. Gitu. Puji Tuhan dia sudah Kristen sekarang. Dulu Hindu sih, Buddhis. Buddhis, Sekarang Buddhis. iya Buddhis, sekarang dia sudah kebetulan perempuan juga, single parent. Gitu, suaminya udah meninggal. Di sinilah saya banyak ada suka dukanya di dalam bekerja. Bukan hanya sekedar bekerja mencari keuntungan, tapi saya punya misi dalam artian saya memang penginjil dari Indonesia dan di sini saya gerejanya di Betel. Gitu. Kalau di Indonesia kan di Betani. Gitu. Jadi setelah saya kerja ya puji Tuhan lah, ada yang menyelamatkan 1 jiwa, itu juga menurut saya luar biasa gitu. Dan kembali lagi ke pribadi orangnya, kalau memang dia konsisten, komitmen untuk mencari jalan kebenaran, tentunya yang diselamatkan, ya pastilah saya nggak perlu memaksa dan tidak mengkristenkan orang seperti itu. Sekarang hubungan saya dengan dia, walaupun dia Big Boss, saya tinggal sama dia di apartemen dia, karena dia single parent, nggak ada suami juga. Ya, di situ Bergerak di perusahaan apa, Bu? kontraktor pembangunan. Iya, dia yang mengadakan, contohlah abang membuat apa namanya, ada kontrak, dia yang memenuhi semua apa itu namanya bahan-bahan bangunannya juga gitu. Dari sampai interiornya gitu. Oh, Perempuan loh, hebat banget gitu, perempuan. Wah, Itu di sana mah nomor perempuan mah pekerja keras. gimana, iya di sini Mak, yang pekerja. Jam 6 kita bukan sudah Risa. 7 ya. Berarti boleh minta nomor dong. Jangan-jangan dia bisa investasi di daerah gua buat bangunan banyak-banyak di sini juga. Nggak boleh, Oh, di situ nggak boleh. nggak tahu bang sekarang, karena apa ya, dia itu kerjasamanya kemarin justru yang luar sana ngasih dia invest ke dia, karena dia menurut dia di Singapura lebih oke gitu kan. Justru ada teman kerja dia itu orang deket-deket India itu loh bang, itu invest ke dia bang, karena Singapura lebih apa ya, mungkin pandangan dia lebih oke dibanding negara dia. Apa itu dekat itu loh bang, mata uangnya kecil sekali tuh. Oh, tahu tuh Alo SWT-nya kemana. Jadi sekarang, tapi sekarang kurang bagus loh bang di Singapura semenjak Ya, Sri Lanka, betul Sri Lanka ya. Sri Lanka, betul pinter dong. Sri Lanka, bang pinter. Sri Lanka. Oh, Jadi, pinter nih adik ini. Itu beri saya, itu beri saya tuh. Sri Lanka bang. Jadi Oh iya. sekarang ini agak menurun ya, apa namanya, pembangunan. Kecuali ada pembangunan dari Hah? pemerintah tuh. Sebentar, apartemennya menurun Bu. Sekarang itu menurun bang. Kan kita bisa keluar masuknya ya. Saya kan di interior. Kan terkadang saya banyak job keluar. Berarti banyak juga dong orang yang membangun. Tapi di saat sekarang ini semenjak habis COVID itu kayak belum pulih gitu.
kayak belum pulih. Iya, lama itu. Nama terus Pada saya stuck sendiri semua. tuh sempat banting setir menjadi perawat sampingan di rumah sakit Happy Land Singapura karena waktu itu dirumahkan 3 bulan waktu COVID itu bang. Ya gimana lagi kan, perusahaan juga motong setengah bayaran kita. Fasilitas. Iyalah orang Kira-kira Bu Karisa, ekonomi. kira-kira prediksi hari ini apa? Prediksi Apa? hari ini untuk Apa? prediksi. Iya, prediksi itu angka itu hari ini. Ada Ini tahu apa banget hari Minggu. Prediksi. Kalau prediksi gini, teman-teman bisa prediksiin 9707. ini enggak khotbah-khotbah pendeta nih, apa yang dikhotbahin buat nanti, bisa nggak? Ayo, contoh kalau misalnya nanti kebaktian nih, kok pendeta ini khotbahnya apa nih kira-kira nih, gitu. Ini nggak ada yang pernah. Ayo tahu nggak? Contoh, tahu nggak? Ayo. pastinya nggak tahu. Iya nggak tahu lah pastilah. Juga tahu lah bang ya, kan Tahu. mereka yang gini, yang punya apa namanya tema, Iya. temanya. Nah, perhatiin contoh perhatiin ya, kalau misalnya para jemaat ya yang mendengarkan khotbah pendeta lalu duduknya gelisah, nah berarti khotbahnya yang gelisah tuh tempat duduknya tuh, duduk goyang-goyang lagi, duduk goyang-goyang, nah itulah ya remanya masuk ke ini tuh, masuk yang gelisah-gelisah lah ya. Itu pasti. Artinya ketika Pasti ada yang di luar, ya di luar konteks itu. Gitu. iya Dia nggak Pasti masuk kalau- konteks, maksudnya kayak cacing kepanasan gitu. iya kayaknya nih ya itu gue ngerasain lah gitu. Dalam hati gue ini pendeta bisa aja nih, jangan-jangan dia ini tahu nih ya gitu. Iya betul ya. Tapi kalau kita ngantuk itu ya kita ngantuk, dia pun langsung bilang ke arah kita yang ngantuk. Ya khotbah makanya sebenarnya bukan disengaja ya, pendeta bukan disengaja kalau khotbah. Ini pokok perhatiin deh contoh kalau yang tenang-tenang berarti remanya nggak ke ini tuh biasa ya. Begitu lagi disinggung khotbahnya, artinya ini ya ayat-ayat Alkitabnya ya, bukannya ininya pendeta, bukan ayat Alkitabnya. Betul. Contoh misalnya hai orang-orang kaya, wede begitu orang kaya kagak ini ayatnya kan ada tuh ya, Kita harus lakukanlah jadi yang kok. hina ini, iya lalu wah dia gelisah tuh, begitu contoh. Excellent gitu. Kita harus jadi kepala, bukan Itu katanya kepala bukan. katanya ini parah tuh katanya tuh. Kalau ini sesuai ini ya, kalau gua Yang di kamar mandi siapa ya? Kondisikan air. Saya. Kirain Bang Arjun. jadi kalau ini ya sesuai apa yang dikatakan Bang Ion ya, gunakan kuping, gunakan panca indera. Jadi itu di Matius berapa ya? Matius 1 ayat 18 sampai 24. Gitu. Jadi Yusuf menggunakan panca inderanya untuk mendengar ini ya, penyampaian daripada malaikat Tuhan gitu. Kan Bang Ian tuh sering bilang pakai kuping, ya kan? Benar. Iya. Itu Bang Ian sekala tuh, udah kebiasaan. Kalau di room pakai kuping. Matius 1 ayat 18 sampai 24 dibacakan dong. Yang bawa mana Alkitab? Matius. Itu biasa kalau yang panjang-panjang contoh tuh baca tuh. Bang Jun Kelahiran tuh. Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18 sampai 24. Nggak panjang, itu cuma 5 ayat doang. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri,
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Hebat. Mana nih sebab? Anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Panjang bang. Sampai Iya. 24 nah. Sampai 24. Jadi di sana baca bang. Nah, Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Iya. Ya. Jadi Yusuf benar-benar menggunakan panca inderanya ya. Gitu. Melaksanakan semuanya. Makanya pakai kuping Bang Iong katakan seperti itu. Itu. Jadi hubungannya apa nih? Ya hubungan dengan panca indera tadi, mendengar gitu. Dimana Yusuf begitu ini ya, jeli dengan seksama merenungkan bagaimana dia didatangi oleh malaikat Tuhan dan memberitahukan bahwa jangan ragu-ragu untuk mengambil Maria, karena Yusuf memang dalam keadaan kebimbangan untuk memutuskan apakah melanjutkan hubungan dengan Maria atau tidak gitu. Kosansan nggak saya naikin deh, nanti kagak ini kosansan kagak nyambung ya. Iya, Saya kagak mau nyambung. sebentar. Saya maunya ya. Kosansan kagak nyambung. Saya maunya sama yang RT 6 aja. Pokok yang ateis, kosansan apalagi ya, kalau ngobrol biasa sih nggak masalah ya. Nggak nyambung kosansan nanti ininya. Sansan itu Kristen apa RT 6? Ya gimana? Terserah. Ya kita di Zoom aja lah kalau ini kosansan. Sambungkan saja, iya. Enggak, kosansan bukan ateis, kosansan. Bahwa Mazmur 119 itu ngapain Bang Samson? Ya itu yang Bang ucapkan itu Mazmur 119 ya. Iya, gini, kosansan percaya ya. Kosansan percaya Yesus itu juru selamat, tetapi kosansan milihnya bukan Yesus. Gitu. Jadi gimana? Milihnya Master Ching Hai. Master Tinghai. Oh, Maha Master Guru. Ching Hai. oke. Iya. Ya turunkan Yang saja. Samson kawal itu Mazmur 119. Oh iya, naikkan sementara aku sampai ada Muslim. Oh, bukan ateis. Kosansan percaya Yesus sebagai juru selamat. Tetapi konsansannya milihnya Master Ching Hai. Ini Master Ching Hai. Master Tinghai. Ya. Saya udah kenal kosansan 2 tahun. Emang 2 nggak tahun sampai lebih. 29 Pak, sebentar doang kok. Oh, oke Pergi kosansan. juga. Iya. Oh, mau apa nih? Mau kebaktian apa meditasi? Nggak ngobrol aja. Ngobrol santai boleh, ngobrol yang lain-lain nggak ada Bukan, hubungan sebentar. Aduh, sebentar Pak Juna. Mau ke toko Ini, saya? mau ke pasar. Beli apa? Enggak, ke toko aja Iya. Pak. Oh, ke toko. Emang mak buka toko emasnya? Bukan. Buka, waduh, kosansan nggak istirahat.
Ya, jadi gini, saya percaya Yesus adalah Tuhan ya. Dan saya juga Muslim Kristen. Saya tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus ya. Cuma beda tafsiran dengan gereja aja gitu. Lalu sekarang bukan beda tafsiran, kan Bapak memilih Master Cinghai, gimana sih Iya, Ko Sansan? begini penjelasannya nanti. Tuhan itu bukan apa yang berwujud, bukan apa yang tampak. Yesus itu hakikatnya firman. Jelasin lagi soal Tuhan. Iya, Ko Sansan dibilangin dah. Ya ini kan kita beda persepsi, bukan Ya. debat ya. Ya, Bukan ikut kita Master debat. Cinghai aja. Ya, Dijelasin di sini pesan-pesan. enggak. Oh ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau. Maksudku kalau memang aku ini tersesat, ya kasih argumentasi yang substansi aja. Ya substansi aja kita, jangan nyerang personal gitu ya. Bisa nggak kita argumentasi secara substansi gitu, di mana kesalahanku sehingga saya layak untuk kembali dengan pemahaman gereja gitu maksud saya. Ya Ko tinggal lu. Sansan, udah 2 tahun Ko Sansan sama saya masih begitu-gitu lagi. Iya, iya. Ujung-ujungnya gini deh, Ko Sansan ujung-ujungnya gini, pokok yang makan daging itu berdosa semua, selesai. Iya, Ntar iya. larinya ujung-ujungnya kan ke situ, betul Iya nggak? nggak apa-apa, nggak ini kan Iya. opini aja Pak. Perbedaan nggak perlu harus menjadi suatu hal yang gimana gitu ya. Pasti ada sih perbedaan itu. Bukan, ya pokok kan udah 2 tahun loh Ko Sansan ke situ-situ lagi. Memang, tapi kan nggak maksudnya orangnya kan berbeda-beda. Siapa tahu ada orang yang bisa ada. Dan gua mah sama-sama aja. Sama udah 2 tahun kan sama Pak Juna juga udah kenal. Jadi gini Ko Sansan ya, saya udah bilang di dalam iman Kristen, ketika mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak ada keselamatan, ya, tidak ada keselamatan selain nama Yesus, nah itu udah fix, udah apa sih, udah jelas ya, ya udah final. Tetapi dengerin dulu, dengerin, jangan kebiasaan. Tetapi ketika Ko Sansan percaya itu, tetapi masih memilih Juru Selamat selain Yesus, nah itu yang salah. Paham ya? Oke. Saya tahu Iya. itu konsepnya ya, konsep umum Kristen. Iya, ya udah. Ya udah, terus mau ngapain? Iya, udah. Iya udah deh, kalau gitu tidak terjadi diskusi lagi kalau udah. Ini siapa juga maksa naik tadi gimana sih? Iya. Ini Ko Sansan ya. Jadi ketika Ko Sansan, saya percaya kok, saya mengikuti kok Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi memilih Juru Selamat lain selain Yesus, itulah yang tanda silang ya. Artinya bukan pengikut Yesus, begitu. Iya. Bagi saya pengikut Yesus. Iya, itu terserah Ko Sansan ya. Repotnya gini, ketika Ya, orang udah itu tidak dijelasin. mentang-mentang Nah, itulah ya. Yesus Pak, repotnya kita berargumentasi langsung disekat, nggak boleh ngomong. Itu Yesus Bu- kepentingan itu. Lu mau datang nanya repot, nggak bisa ngomong. Gini Ko Sansan. Ngomong repot kan. Yesus Gini. firman ya. Firman Sebentar Pak Juna sebentar biar saya. Gini Ko Sansan ya. Apa sih yang mengaku Ko Sansan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimana? Dia adalah firman, memang dia Tuhan Yesus itu. Ya, lalu apa yang Ko Sansan bilang Yesus sebagai Juru Selamat? Karena firman itulah yang menyelamatkan. Jadi bukan kemanusiaan Yesus, tapi firman itu yang bisa menebus dosa manusia. Ya. Lalu Ko Sansan apa yang Ko Sansan ikutin di sebagai pengikut? Ko Sansan pengikut Cinghai apa Yesus nih? Hakikat Yesus adalah firman. Hakikat umat Cinghai adalah firman. Oh, nah teman-teman ya, hakikat Master Cinghai adalah firman itu dari mana? Ya, susahnya kita nggak dikasih kesempatan ngomong. Ya silakan. Ulangin lagi kata-katanya, silakan.
hakikat Yesus yang menebus dosa manusia itu bukan kemanusiaan Yesus, tapi firman itu sendiri. Ya, lalu Master Cinghai, Saya belum selesai langsung dipotong. Gak sabaran sih, repot jadi kalau diskusi macam ini. bukan repot. Aduh, kita ngomong lah, host ya. Diam 1 menit aja gak dikasih, buset. Gini Ko Sansan, gini. Ko Sansan jelasin aja intinya. Coba ulangin lagi deh. Jangan dipotong teman-teman, jangan dipotong. Ya, hakikat Tuhan Yesus adalah firman. Firman itu tidak mungkin datang kepada kita jika dia tidak merubah hakikatnya menjadi manusia, karena dia tidak terlihat mata jasmani. Ya, nah firman itu yang hanya bisa dilihat dengan mata batin atau mata ketiga datang dalam wujud manusia agar bisa dilihat. Tapi hakikat Tuhan itu tidak terbatas oleh yang namanya gender. Ya, nah hakikat firman yang sama bisa datang dalam wujud siapa saja, itulah yang namanya utusan Tuhan. Tapi utusan Tuhan itu hakikatnya firman-firman yang itu sama, apapun juga wujudnya itu sama, tetap Tuhan. Nah, bagaimana cara kita membedakan dia Tuhan atau palsu atau nabi palsu gitu? Melalui cinta kasih, melalui perwujudannya. Nah, ini yang nggak terjangkau oleh orang. Bukan, Pak, nih Ko Sansan tidak boleh memaksakan ya. Ketika Ko Sansan nggak dipaksakan, lalu kenapa Ko Sansan maksain orang? Inilah yang tidak diketahui. Kita lagi diskusi ya, saya nggak maksa loh. Jangan. Tadi barusan apa tadi? Barusan. Inilah yang tidak diketahui orang. Lu pikir kami nggak ketahui itu maksudnya? Ya, Ko Sansan dibilang gini. Ko Sansan kalau sama saya. Lalu apa hubungannya sama Master Cinghai? Teman-teman sabar ya, saya aja mau Ko Sansan dulu ya. Lalu apa hubungannya sama Master Cinghai disebut firman? Itu dari mana asalnya? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi ketika orang validasinya gini, Bang. Ketika saya menjadi Bukan udah jawab aja, jangan validasi ya. validasinya adalah pengalaman langsung secara spiritual, saya dibangkitkan secara rohani atau ya. Master Cinghai itu disebut firman dari mana? Ya dengarin Bang, repotnya kamu nggak sabar, maunya langsung tuh nggak bisa begitu caranya, Bos. Bukan gini, karena Ko Sansan gini, sabar. Tadi udah dikasih. Gini, Ko Sansan kan bilang Master Cinghai itu disebut firman. Coba sebutin, jelasin, udah jawab poinnya. Kalau cara begitu nggak terjadi diskusi, Bro. Kalau maunya. Aduh, makanya. Bro. Kalau diskusi itu jangan kasih waktu lawan. Bukan. Ko Sansan nih, Ko Sansan sama saya udah 2 tahun, nanti Ko Sansan teriak-teriak sama saya deh. Ya, hostnya begitu. Kenapa saya percaya dia adalah firman? Karena memang ada ajarannya ke arah sana, Bro. Saya tidak bisa langsung semuanya kalau saya borong dengan satu kalimat, nggak bisa seperti itu. Aduh, ampun. Bukan, Ko Sansan jelasin aja kenapa Master Cinghai disebut firman. Bicara spiritual itu bicara tentang kesadaran, hakikatnya begitu. Nah, cinta kasih perwujudan Tuhan itu adanya dalam bentuk cinta kasih sebetulnya. Nah, kenapa dikatakan firman? Karena dia yang membangunkan aku dari ketiduran kesadaran gitu ya. Nah, perbedaan bahasa gitu loh. Kan Tuhan itu kan dia menyatakan gak mungkin dong dia datang ke Musa kemudian ke yang lain dia sebut namanya berbeda-beda. Itu apa ya? Sangat mengherankan kawan-kawan. Jadi nama Tuhan itu dia punya akar katanya. Allah nggak ada akar katanya menurut beberapa ulama. Ada juga ulama yang mengatakan Allah itu ada akar katanya yaitu al-ilah. Jadi dalam Islam sendiri pemahaman tentang Tuhan itu apa ya, berbeda-beda kawan-kawan. Nah artinya gini loh, saya mau menyampaikan dalam Kristen kami ini percaya apa yang memang ada dalam Mimra atau Dafar, Elohim dan Ruach Elohim itu memang satu ehad gitu loh. Tapi yang terpenting adalah bentuk angin apa gimana, apa cahaya apa. Oke, saya mau dengarkan ya. Tuhan bukanlah entitas. Jangan berpikir itu entitas. Bukan, jawab aja. Aduh, iya, yang itu udah ngerti. Kasih waktu ngomong lah. Gini, Ko Sansan gini ya. Kita kan udah 2 tahun nih ya. Kalau saya setiap ngomong ya, Ko Sansan nanti pasti ngamuk-ngamuk lah ya. Makanya Ko Sansan, ketika saya tanya, Ko Sansan, ketika udah bertemu Maha Pencipta, itu wujudnya gimana? Apa cahaya?
angin, Iya, apa iya. gimana? Jadi- Coba kasih tunjuk ke saya. Ya, jadi ketika saya katakan saya bertemu dengan pencipta alam semestaku, maknanya adalah aku bangun secara rohani dan melihat bahwa alam semesta dan semua manusia yang kusaksikan selama ini tidak lain adalah ciptaan dari Tuhan yang ada di dalam diriku. Ada yang ngerti gak tuh teman-teman? Karena ini betul. Teman-teman ada yang ngerti gak tuh? Gue bingung, serius. Iya. Yang saya katakan ini. Tapi bertemu yang dicipta. Gue bingung juga. Coba teman-teman ada yang ngerti gak? Ada yang ngerti gak nih? Maksudnya Ya, Tuhan saya yang mau ada nanya di dulu lah dalam satu. diri Sansan ini rupanya gimana coba? Oke. Itu wujudnya kesadaran, Pak. Ya, kesadaran wujudnya, bukannya entitas. Anda bertemu sama Pesan kita, Anda diciptakan sini. Ya sebentar, Pak Silpan kasih kesempatan. Kosansan sabar dulu. Pak Silpan silakan Pak Silpan. Sebentar teman-teman ya. Oke, Kosansan saya mau nanya ya. Iya. Anda ini mempunyai pendapat ataupun berargumen lah berdasarkan Alkitab atau berdasar pengertian Anda sendiri, baik itu di dalam bawah sadar ataupun di dalam alam sadar Anda, berdasarkan Alkitab atau berdasarkan pengertian sendiri secara alkitabiah atau tidak. Sebenarnya secara tidak langsung ada di dalam Alkitab, tapi secara pengalaman itu tervalidasi dari kitab-kitab. Stop dulu, buktikan dulu yang di Alkitab satu-satu. Oke. Ketika Yesus berkata begini, siapa aku? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, bukan engkau yang mengatakannya Petrus, melainkan Bapamu di surga. Artinya Bapa atau Tuhan itu bisa hadir melalui Petrus atau siapapun juga. Oke, bagaimana dengan ayat tidak ada satu nama pun, Tuhan tidak mengizinkan ada nama apapun di dunia ini, hanya lewat namanya. Saya hanya bicara tentang nama dulu, jangan bicara tentang tubuh Yesus dan jangan bicara tentang firman Yesus. Saya hanya menegaskan di sini tidak boleh melenceng dari namanya dia. Oke. Apa bantahan Anda? Oke, jadi nama dia, nama Yesus ya, itu digunakan ketika datang ke dunia ini. Nama Yesus, namun hakikatnya Yesus itu adalah sang firman yang tidak bernama. Dia diberi nama firman hanya agar manusia sedikit punya gambaran tentang hakikatnya. Artinya firman itu hakikatnya tidak punya nama. Tuhan itu aslinya tidak bernama. Dia diberi nama Yesus atau firman agar manusia sedikit punya gambaran tentang itu. Jadinya sebetulnya bukan entitas firman itu, tapi suatu kesadaran. Makanya dikatakan bukan engkau yang mengatakannya Petrus, melainkan Bapamu juga. Tapi perintahnya tidak ada yang boleh mengingkari namanya dia. Tidak betul, boleh, Pak. tidak ada jalan lain. Bagaimana Iya. Anda bisa jadi memakai nama lain, orang bahkan sosok lain? Itu Alkitabiah Oke. tidak. Oke. Jadi gini Pak ya, ini ceritanya cukup bagus nih, cukup dalam. Saya mengerti ya, konteks itu sangat pelik nih gini Pak ya. Kenapa di dalam Alkitab dikatakan tidak ada nama lain di mana engkau diselamatkan selain dari nama Yesus. Nah, kalimat semacam ini tuh benar, namanya kalimat praktis nih. Kalimat yang benar jika ditujukan pada kalau langsung dipotong, repot Pak. Kalau diskusi begini, kasih waktu orang mau menjelaskan dulu, repot. Semua akan beres kalau dipotong-potong dulu. Bang Sansan, Udah teman-teman kalau nggak tahu Kosansan jadi agak bingung ya. Kosansan dibilangin ya. Kalau sama saya nggak kena Kosansan ya. Entar Firman nggak punya nama. Lalu kenapa Kosansan namain Firman itu Master Cinghai? Makanya. Itu yang repotnya ya. Masa Firman namanya Master Cinghai? Gimana sih? Dia mau kuning. Nggak bisa, pokok ujung-ujungnya semua manusia yang makan daging berdosa. Nah itu yang kagak ini. Ini parah. Nggak bisa Kosansan ya, Kosansan ini. Katanya mau naik santai aja, tetap mau naik diskusi, mau jelasin. Makanya Kosansan kan Kosansan sama saya udah 2 tahunan ya. Kosansan kalau saya diskusi sama saya pasti ngamuk-ngamuk ya. Jadi jangan bilang orang lain kagak ngerti, kayak Kosansan aja ngerti, Pak ya. Udah saya kasih waktu banyak-banyak. Kosansan kan kalau diskusi begitu, nggak mau ini, nggak mau bagi-bagi. Gimana sih?
Kayak nggak kenal aja saya sama Ko Sansan. Bagi-bagi lah ya, bagi-bagi. Udah berangkat dulu lah jam 9 lah. Makan Mana dia daging, punya makan daging babi lah. mana dia punya typing bilang santai aja gitu. Naik Iya, enggak. naik lu jelasin. Ko Sansan nggak pernah santai orangnya ya. Nggak pernah santai Ko Sansan, dibilangin nanti ngamuk-ngamuk lagi. Nih naiknya sambung aja, santai aja, mau ngobrol santai. Iya, dari mana Ko Sansan ya? Nama Firman itu Master Singhai dari mana Ko Sansan? Aduh, dari mana? Itu poinnya coba. Ya biarlah lu tersesat aja konsen. Kalau lu nggak mau disesatkan, bagaimana kita mau nyadarkan lu? Lu aja nggak mau dengar kita, gimana sih? Lu seolah-olah lebih pintar dari kita. Katanya Ya. mau nyadarin. Anam, gini Anam, kalau nggak lo naik ya, lo punya kuping apa punya otak atau punya apa, coba lo naik gitu ya. Lo ngobrol sama gue deh, jangan sama yang lain deh, Anam. Sansan ini Kristen apa? Dia Kristen atau bukan? Gua lucu ya gini, bahasanya dia bilang, kalau gitu kalian itu jelaskan ke saya, tapi dijelasin balik. Ih, bingung gua. Serius, malah dia menjelasin balik ke kita lagi. Biar aku tersadarkan. Biar aku nggak tersesat. Biar aku nggak tersesat, tapi dia menjelasin balik, kan lucu. Lucu gitu. Kalau kayak gitu lu lucu gitu loh. Nah kalau Ko Sansan menyatakan Yesus adalah Tuhan, jangan juga Master Singhai itu adalah Tuhan, itu poinnya. Dibilang, Lah, Ko Sansan, lu datang mau menjelaskan, katanya lu Enggak, bukan suruh dia percaya. untuk Dia baca doa Mazmur aja. Malah lu mau menjelaskan gimana sih? Aneh aja lu nih. ya gini, sebentar teman-teman jangan diinin dulu. Nah, Tuhan adalah firman, ya Ko Sansan. Bukan Tuhan, kenapa bilang Tuhan itu adalah Master Singhai juga? Itu poinnya. Oh, berarti dia ini agamanya Qinghai ya? Ya, Enggak, kalau ini Bang, dia juga salah. Tuhan bukan adalah firman, firman adalah Allah. Bukan Tuhan adalah firman. Gimana sih lu? Tuhan itu penguasa. ya mereka kan pemikirannya seperti itu ya. Iya. Toh Singhai itu kan firman juga, berarti kan Singhai adalah Tuhan apa bukan? Ko Sansan? Loh, kok bisa Qinghai itu firman? Itu Ya. artinya apa Qinghai itu? Singhai Diterjemahkan dulu bahasa. Singhai itu, nih dengan Pak Arjuna sabar, saya yang ngomong dulu, aduh, sabar dikit ya. Nih teman-teman, saya kan udah kenal Ko Sansan 2 tahun lebih ya. Jadi pemahamannya semua dibilang Tuhan ya. Master Singhai Tuhan, Sai Baba Tuhan ya. Jadi kenapa disebut Tuhan menurut Ko Sansan? Ya karena punya apa kelakuannya baik lah ya, nggak makan daging gitu. Intinya pokok kalau nggak makan daging ya disebut Tuhan nama Ko Sansan. Paham ya? Paham gak nih? Bisa. Paham gak kalau misalnya Jonto nggak makan daging-dagingan nih ya? Jonto disebut Tuhan nanti sama Ko Sansan. Kok ketawa? Lagian di dalam Ini parah nih. Parah. Iya, lagian di Udah parah nih Bang. Iya, lagian di dalam Alkitab tidak dikatakan Tuhan adalah firman, firman adalah Tuhan, tidak ada. Firman adalah Allah. Itu yang benar. Gimana sih Ko Sansan ngawur-ngawur aja? Ya, salam siapa nih? Ini Hadid. Oh, Hadid. Kakak mau nanya sama Ko Sansan. Bang Yon, kok layar gua gelap banget ya? Gak ada. Belum mandi kalau gitu. Komplit kok Kok, komplit. ini di sini Oh. ada kusantan kan? Aduh, sumpah ini gak kelihatan. Enggak, kalau nanya sama Ko Sansan mungkin gimana ya? Teman-teman udah tahu Ko Sansan kok.
sini siapa si Kak Adit ya, semua udah tahu Coach Hansen lah. Ada yang mau dialog sama Coach Hansen? Nggak ada yang mau. Gue mau. Iya mau, berarti ya kalau di room ini nggak bisa dong. Oh, nggak bisa. Iya. Oh, nggak ada di atas. Nggak ada. Ini Bang, misi campuran namanya kalau menurut saya. Gue Nah, turun dia dulu, pakai cari lagi ya. Iya. Ya Kingpin aja kalah sama Coach Hansen. Kalau soal debat ya, Kingpin, Juma, siapa lagi kalah sama Coach Hansen ya. Udah Coach Hansen jangan paksain kan gini, ntar akhirnya ngamuk-ngamuk nih teman-teman ya, saksi ntar ngamuk-ngamuk nih ya. Ketika naikin begitu nggak dikasih naikin, chatnya terakhir gini nih, hostnya geblek gitu deh. Baca buku dulu baru. Nih entar lihat nih, ketika terakhir begitu ini nih ya. Kingpin kejam. Ya Kingpin lo. Kingpin gini, Kingpin gua kan punya Zoom ya Kingpin. Lo mau debat, ini poinnya apa nih, topiknya Kingpin? Topiknya dongeng Seven Sleeper yang ada di dalam Alkaf. Iya Kingpin. Menurut awalnya Ini. bagus, awalnya dia bagus, ya benar bagus, agak benar. Tapi ujung-ujungnya, aku udah paham, ujung-ujungnya kehendak dia yang digunakan. Enggak, Coach Hansen janji. Coach Hansen udah jangan janji deh kayak RT 6. Kalau RT 6 janjinya gitu, enggak, saya cuma ini, ujung-ujungnya teriak-teriakan. Aduh, Coach Hansen. Ujung-ujung menjelaskan. Iya, Coach Hansen. Coach Hansen masuk ke room Nandar lah. Masuk ke room Nandar. Ya, lu masuk ke room Nandar, cocoknya ke Kosansan sana aja. Lu kesana aja gitu. Masuk gitu, tunjukin Master Tingha yang adalah Allah gitu. Aku baru ternyata aku lihat Master Ching Hai itu pakaiannya ala-ala Cina, Bang. Ala-ala Vietnam Cina. dia, Vietnam. Ala-ala Asal gitu. Iya. Itu kayak Jadi itulah Tuhannya itu apa, Tuhannya Coach Hansen. Emang Sansan itu Cina ya bang? Keturunan? Bukan itu poinnya, mau Cina ke mau apa ke, bukan itu poinnya. Poinnya Master Ching Hai yang dikasih lihat sama Jonto itu Tuhannya Coach Hansen sekarang. Dia perempuan, aku lihat Iya. perempuan. Iya. Jadi orang-orang kayak gini ya, kayak Sansan gini nih, dia terpengaruh sama, kalau kesimpulan saya lah secara pribadi ya, terpengaruh sama aliran-aliran kepercayaan atau ya saya nggak sebut ajaran lama lah ya. Jadi mensentralkan, sentrisnya tuh akhirnya Tuhan itu dirinya sendiri gitu loh. Jadi tidak kepada Mesias, karena dia tidak mengacu kepada sejarah, tidak berdasarkan kitab para nabi. Jadi akhirnya karena tidak ada bimbingan, mereka ini ya berhikmat sendiri aja dengan hikmat-hikmat dunia ini, akhirnya masuk ke aliran kepercayaan yang akhirnya sentral Allah sendiri itu adalah manusianya sendiri gitu loh, di dalam hal kebaikan yang hanya hikmat-hikmat dunia lah. Sebenarnya korban dari nggak tahu sejarah gitu, harusnya mereka mengikuti sang Mesias itu loh. Itulah masalah, nggak belajar orang-orangnya. Ya, jadi gini, Coach Hansen ketika Sai Baba masih ada, Sai Baba itu disebut Tuhan. Coach Hansen jadi pengikutnya. Lalu Sai Baba itu udah mati, pindah Tuhannya sekarang ke Master Ching Hai. Enggak, ke Master Ching Hai. Nah, nggak tahu lagi nih kalau Master Ching Hai, maaf ya, ketika meninggal dia nanti Tuhannya siapa nih? Tetapi semua ujung-ujungnya disebut Coach Hansen ya Tuhan. Tadi kan jelas ya, kita ini adalah Tuhan gitu. Pokok ujung-ujungnya kalau nggak makan daging temennya Coach Hansen lah. Waduh. Sentimen dengan daging apa sih orang-orangnya? Royal? Jadi kita hati-hati nih, kayak gini hati-hati juga nih, waduh. Iya, dia mau datang menjelaskan, dia bilang datang untuk mendengar, tapi dia datang untuk menjelaskan. Gue lucu aja di situ gitu.
lucunya gue dengar di situ kok dia datang menjelaskan, bukannya dia dengar penjelasan, kan aneh gitu. Dasarnya, Iya, katanya biar nih. dasarnya ini loh, Bro Arjuna. Dasarnya alergi sama dagingnya apa mereka? Nggak tahu deh itu Ko Samson. Ada aja. Katanya Ya. membunuh. Ya, Katanya ya. Sebentar kita Gua sapa dulu. jelasin balik, Ya. gua tuh orangnya di situ gitu. Oke, Katanya kita, biar nih aku tuh. iya sebentar. Kita sapa dulu nih. Iya, Pahmi, ada apa nih Pahmi? Mana Sasan? Sonek. Ye, Pahmi jangan di room gue lah, gimana sih? Di room muslim lah, coba lo cari nih room muslim, lalu di kok ketawa. Gini, aduh sabar teman-teman, kalau gue ngomong jangan diaduin. Jadi sabar dulu apa dubbing ya? Apa delay nih omongan gue nih? Agak. Enggak. Jadi gini Pahmi, tipe lo kan gue udah tahu. Kenapa lo mau di room Kristen? Gue tantang lo, Sansan bawa di room Islam. Debat sama lo. Udah sering kok. Iya, gue tahu lah di Jum-Jum juga udah sering kok Sansan. Iya, cuma gimana muslimnya tanggapannya? Kapok-kapok apa enggak? Kapok-kapok apa enggak? Pada minum hatimu semua akhirnya. Nah, lu tahu. Lalu lu mau kok Sansan ada di room gue? Enggak, belakangan ini dia tuh galak gitu. Nggak tahu kenapa dia lagi datang bulan atau apa gitu. Oh. Galak dia. Oh, karena lu nggak dianggap Tuhan kali ya sama kok Sansan nih. Diketahui. Sampai tuh. Enggak, gua kemarin nonton lo di Buti ya. Iya, lo kagak jelas dari dulu. Kenapa sih kalau jelas kagak Apanya sampai nggak jelas? tuntas? Apanya Pakai nggak bahasa jelas? Inggris segala. Kita kan orang Lah, dia duluan Indonesia. pakai bahasa Inggris. Kenapa? Dia duluan pakai bahasa Inggris. Bahasa apaan? Ini lo pagi-pagi udah bangun apa belum tidur nih? Lagi mau nunggu bini. Apa?
Gak aku dengarnya. Dari tadi kau bicara, aku semua dengar diam. Sekarang kita jalan kau ulang-ulang lagi bahasa aku. Udah dibilang kayak gitu. Kalau ada ayat di dalam Quran yang mengatakan bahwa Allah itu plural dan dia menciptakan alam semesta, gimana reaksi Madam? Saya bilang tidak ada kata Tuhan itu untuk plural. Tuhan itu tidak bisa kau gambarkan dengan satu personal, satu orang. Dia memang harus jamak. Apa sih bahasa? Ngomong kau kayak kubur-kubur loh, agak clearkan sedikit suara kau. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Plural itu jamak, Mbak. Plural itu jamak. Iya, plural. Iya, plural. Memang iya, Tuhan itu harus plural atau jamak. Kan itu bahasa Inggris, bahasa artinya jamak gitu loh. Lu dengar. Argumen Billy mengatakan bahwa Tuhan itu kan echad, tunggal gitu loh. Itu nggak didukung sama Torah. Ngerti nggak didukung sama Torah. Torah nggak menjelaskan seperti itu yang mau saya sampaikan. Bahkan dijelaskan Kejadian 1 ayat 1 yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang jamak. Ngerti nggak? Makanya saya ulang-ulang supaya kalian ngerti. Tuhan itu satu, cuman pengertian dan perkataan itu di dalam bahasa dia dianggap plural karena dia bukan personal. Jadi kalau kau mau melintir itu urusan kamu. Tapi Tuhan itu kalau dia digambarkan dengan bahasa jamak karena memang itu keesaan dia. Jadi selesai. Jadi nggak kau sebut bahwa plural itu bahwa Allah itu singular karena dia bukan manusia. Dia bukan seperti kalian yang misalnya manusia dijadikan Tuhan. Kalau Tuhan itu menurut kita bahwa dia itu tidak singular. Dia memang harus plural. Karena dia memiliki kejamakan dalam dirinya itu loh. Karena dia tidak sama dengan manusia. Jadi dia tidak bisa dibuat singular. Tapi dia plural. Menciptakan itu, Mbak. Konteksnya menciptakan. Masa sifat yang menciptakan? Nggak nyambung loh. Tidak. Itu pengertian tulisannya. Jadi kalau kau ehad itu sudah tahu orang artinya apa. Kalau penulisannya dianggap dia itu plural, itu biasa Billy. Karena memang Damien. Karena Tuhan itu kalau dituliskan secara secara kalimat dia memang mengandung plural, jamak gitu loh, bukan singular gitu loh. Keesaan dia kok pergi dia? Ada Bang takut. Ada Bang John 78 itu nanti. Naik silakan Bang John 78 Bang John. Saya terangin sedikit ya. Kata Elohim memiliki sintak intensif jamak dan tunggal dalam artinya jadi bisa jamak bisa tunggal. Dalam bahasa Ibrani sufiks im atau akhiran kata im terutama menunjukkan jamak maskulin. Nah, namun dengan Elohim konstruksinya secara tata bahasa tunggal, yaitu mengatur kata kerja atau kata sifat tunggal. Ketika mengacu kepada Tuhannya Israel, Allah Israel, itu pasti tunggal. Tetapi secara tata bahasa jamak Elohim itu bisa diambil untuk Tuhan-Tuhan lain. Misalnya dalam Mazmur 96 ayat 5. Itu Elohim memakai kata Elohim. Nah, kalau memang Elohim itu murni plural, nah bagaimana dengan Musa? Musa disebut Elohim. Emangnya Musa itu dalam Musa ada 3 pribadi? Kan enggak. Nah, makanya harus dipahami dulu. Tadi siapanya Damian soal Elohim itu. Ketika disebut kata bara Elohim, bara itu artinya adalah tunggal ya, tunggal. Jadi Tuhan itu menciptakan sendiri. Nah, itu yang menciptakan Tuhannya Israel kan. Jadi ketika kata Elohim merujuk kepada Tuhannya Israel, maka itu udah pasti tunggal. Nah, ketika Tuhan-Tuhan lain itu pasti jamak gitu. Ini terbukti dengan sendirinya dari fakta bahwa kata kerja bara atau menciptakan dalam Kejadian 1:1 berbentuk tunggal. Nah, gitu. Pola linguistik ini terkenal dan digunakan secara luas di seluruh kitab orang Yahudi. Sebagai contoh, saya yakin bahwa banyak pembaca yang familiar dengan kata Ibrani chaim. Nah, chaim, misalnya chaim itu life, kehidupan. Nah, ya, perhatikan bahwa kata ini mengandung akhiran jamak loh, im, yang identik dengan im ya, seperti juga Elohim. Namun berulang kali berarti kehidupan dalam bentuk tunggal di seluruh Alkitab. Gitu cara belajarnya. Jadi jangan semua im itu diartikan jamak absolut, enggak. Lihat chaim, hidup. Apakah kehidupan itu jamak? Gitu. Apa hidup itu jamak? Kehidupan itu jamak kan enggak. Tunggal. Gitu belajarnya. Aku tambahkan sedikit ya.
Ya. Oke, silakan. Oke, kita buka di sini. Saya buka langsung dari Koran Yerusalem ya. Mari Yosef atayakul lir'at ithashifir aja. Nakon, Ken. Oh, koren. Nah, Ken. Ani rotse liftuach ithashifir tehillim. Perek Teshaim. Lanjut. Bang Deddy. Bentar. Iya Bang John. Bang Deddy, gue suruh naik, gue nggak bisa bahasa Ibrani, ngapain nih? Nggak apa-apa. Nanti kan ini saya hanya menambahkan saja nanti. Ani potakat ithashifir tehillim ve karati. Raklega. Jadi gue bingung ya kalau kata Elohim mau dijadikan jamak semua, itu Musa gimana? Maksudnya Musa jamak? Bang Billy. Ya. Kalau kejadian 1:26-27 tuh gimana Bang Billy? Artinya apa sih? Pengen tahu yang arti sebenarnya, gue nggak ngerti soalnya bahasa Ibrani. Kejadian 1 berapa? 26-27. Di sini dikatakan begini. Tafilla le Moshe isha Elohim Adonai ma'on atta hayita lanu bedor vador. Nah, Moshe isha Elohim. Apakah Moshe tak ada 2, 3 atau 4 atau 5? Tafilla le Moshe isha Elohim. Nah, ternyata kata Elohim ini merujuk kepada makna sebuah otoritas yang dimana dia bisa, apakah dia bisa mengandung kepada yang berkuasa, yang memerintahkan, yang memberikan ajaran, instruksi, maupun bimbingan. Nah, jadi ketika mengalami parafrase, Nabi Musa itu tidak disebutkan sebagai Tuhan, tetapi ada di sini, ya. Selota de sale Moshe Neviya. Ternyata Moshe Isha Elohim itu maksudnya Nabi Musa adalah Nabi. Nah, dengan aturan main yang sama, kalau misalkan Yesus Christ disebutkan sebagai Elohim, otomatis dia harus Nabi. Menurut pandangan para frase ini dilakukan oleh rabi-rabi ini. Nah, di sini dikatakan dalam targum, Selota de sale Moshe Neviya da Hashem kad khavu amma bet Yisrael bemit berah anne vekhen amar Hashem demador ya bet sekhintach bismaya atte haveta lana ashad bekhaldar vadar. Ya, le Moshe Isha Elohim Desale Moshe Neviya. Dan itu jelas dalam targum maupun dalam Tanakh. Moshe Isha Elohim, ya. Desale Moshe Neviya. Nah, jadi kalau misalkan Yesus Christ disebutkan mau pengen menjadi Elohim, ngomong saja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Tapi ingat, nah itu plural of majesty. Ya, sip. Kalau misalkan dipahami bahwa Elohim itu bermakna jamak satu bilangan 1, 2, 3, ya. Apakah Nabi Musa itu ada 2, ada 3, ada 5, ada 4? Ini kan ngaco. Itu karena apa? Nggak paham. Jangankan paham, membaca aja kagak bisa. Oke. Bagus, mantap itu. Jadi memang benar kalau mau jadi Elohim itu jamak, ya, diartikan jamak, absolut benar-benar jamak semuanya, maka ntar akan kepentok, akan ada masalah dengan Musa. Apakah Musa itu jamak kan enggak? Tadi kata Khaim juga. Karena gini Billy, mereka berhadapan bahwa gini loh, kalian kan Yahudi dan Nasrani itu mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Nah, Esa menurut Yahudi itu adalah kepercayaan bahwa Allah itu Esa dalam satu pribadi kalau Yahudi. Sedangkan kepercayaan Nasrani dia ingin, karena itu sifatnya plural, dia ingin memaksakan kepercayaannya itu dalam 3 pribadi, yaitu Yesus, Firman, dan Sang Anak itu. Gitu loh. Jadi mereka ingin memaksakan sifat kata ehad yang plural tadi atau jamak tadi itu digambarkan ke dalam 3 pribadi. Itu dipaksakan dia karena Iya. Nah itu dia, itu memang yang
Makanya nanti ya ketika Elohim itu dijadikan plural, nanti seperti itu tadi kepentok dengan Musa. Jadi ada banyak masalah mereka untuk Elohim itu penciptaan itu yang menciptakan adalah 3 orang. Mentok karena Musa itu sendiri, masa Musa jadi 3. Nah, juga kata Chaim dengan akhiran sintaks yang sama ya, im ya. Yud dan mem itu nggak bisa diartikan plural, artinya kehidupan. Jadi nggak semua kata-kata yang ada lahiran ini tuh artinya jamak. Iya, tergantung konteksnya sebenarnya, karena memang pengertian kata Tuhan itu tidak bisa dibuat singular karena Tuhan itu esa gitu loh. Dengan keesaannya itu kita tidak bisa rangkumkan dia menjadi singular, tapi dia memang plural gitu loh. Karena Tuhan bukan manusia, kalau manusia baru singular gitu loh. Karena sifatnya aja kan, sifatnya Tuhan pun tidak satu kan, sehingga dia buat plural itu karena keesaannya. Arti esa kan paham kan? Esa itu adalah mencakup semuanya, dia serba segala macam gitu. Itu kenapa serba segala macamnya itu tidak bisa diartikan kepada singular untuk menuliskan kata-kata Tuhan gitu loh, atau kata-kata Allah gitu loh. Itu kenapa dibuat dia plural, karena keesaan tadi kan. Kalian tahu artinya esa itu apa gitu loh. Nah, di sini kan dikatakan jadi tadi juga Vezot haberakha asher berakh Moshe isha Elohim et bene Israel lifne moto. Nah, dalam targum Rabbi Shadagaon, maksud dari Moshe isha Elohim itu ya, Moshe adalah Elohim, dikatakan wahdahu al-barakat al-tia baraka biha Musa Rasulullah Bani Israel kabal maut. Moshe isha Elohim itu maksudnya Musa Rasulullah. Ya. Jadi kalau misalkan Yesus Christ mau disebutkan sebagai Elohim, ya monggo saja. Tetapi kalau misalkan berdasarkan pemahaman dari para rabbinik ya, kalau enggak nabi ya rasul. Nevia tadi kan dalam targuman Kelos, targum Aramaik yang di dalam Tehillim itu. Kalau nggak menggunakan Rabbi Shadagaon ya Rasulullah, rasul, bukan Tuhan. Gitu. Ya, jadi kalau mau sebagai Elohim ya silakan. Tapi itu ingat harusnya di posisinya 2. Kalau nggak nabi, rasul. Tinggal dipilih yang mana. Itulah jadinya. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman Kristen ya, ketika kalian memakai sumber-sumber Yahudi, kayak tadi kan si Damian memakai sumber Rabi Sadia, rabi-rabi kayak misalnya Rashi, ya dia pakai semua itu menjadi racun buat kalian. Itu akan menjadi racun yang membuat kalian mati. Karena apa? Kalian nggak ada guru yang ngajarinya. Mustahil kalian bisa mengerti Torah tanpa tuntunan guru, hanya lewat belajar situ nggak mungkin, nggak bisa. Tanpa tuntunan rabi nggak mungkin bisa paham. Makanya itu menjadi kontra ya di dalam kalian. Sekarang lihat Kristen-Kristen udah mulai belajar sumber-sumber Yahudi. Apakah itu membawa kebenaran kepada mereka? Tidak, membawa kehancuran malah. Makanya mendingan jangan belajar sumber-sumber Yahudi. Nah, tadi ada pertanyaan dari John ya, bagaimana dengan kata marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa ya. Nasi Adam. Nasi Adam, Kitmotenu apa ya? Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Nah, ini Tuhan sedang berbicara dengan para malaikatnya ya. Bukan berarti Tuhan menciptakan manusia itu bersama dengan malaikat, enggak sendiri. Cuman dia punya heavenly court, punya pengadilan surga, pengadilan ilahi. Nah, dia mengkonsultasikannya dengan para malaikat. Kalau nggak percaya, kita lihat di dalam kitab-kitab lainnya, di dalam Yesaya 6 ayat 8, 1 Raja-Raja 22 ayat 19, Ayub 15 ayat 18, Yeremia 23 ayat 18, bahwa dia sedang berbicara dengan his heavenly court ya. Ya, his heavenly court ya, dengan pengadilan ilahinya. Nah, kata kami di situ merujuk kepada plural majestic atau bentuk jamak keagungan bahasa Indonesianya. Nah, ya, nanti kalau kamu ada si John Peter loh siapa di bawah ini loh. Ini Bang Batu Karang saya turunin ya, maaf ya. Ada yang mau naik ini, kayaknya dari Kristen 1 nih. Jadi di antara banyak sarjana-sarjana Kristen ya,
Salah satunya yang bernama Kale di dalam komentarinya, dia menuliskan begini tentang Kejadian 1 ayat 26 ya. The plural we was regarded by the fathers of early theologians as indicative of the Trinity. Jadi artinya kata plural kami dianggap oleh Bapak Gereja sebagai ajaran teologisnya untuk menyatakan tentang Trinitas atau Tritunggal. Tapi modern komentator and on the contrary, tapi komentator modern malah kebaliknya. Mereka menganggap either as a plural majestic. Mereka menganggap bahwa itu adalah plural majestic. Ini Oke, siap. Berarti serupa dan segambar gitu ya Bang ya. Berarti kan bisa disamakan dengan manusia atau aku kan gitu kan. Kalau seandainya kata Eka tadi ya kita mungkin masing-masing punya sudut pandang sendiri. Kalau aku atau manusia kan itu juga Eka juga. Aku itu sendiri bisa dibilang jamak loh Bang. Tidak ada yang bisa dibilang menganggap manusia itu personal itu jamak, Pak. Itu selalu singular kalau kita merujuk kepada manusia. Tapi kalau kepada Tuhan memang dia plural karena dia sifatnya esa. Manusia nggak punya sifat esa, jadi kita selalu dibilang singular. Aku Bu, maksudnya aku itu kan terdiri dari beberapa bagian Bu, dalam satu kesatuan. Perkataanku, jantungku, paru-paruku, limpaku. Kalau menurut tata bahasa KBBI, aku itu tunggal. Kalau berdiri sendiri. Tetapi aku itu kan bisa terdiri dari beberapa bagian. Aku itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Jantung, perkataan, pikiran, hati, darah. Jantungku kan jantungnya cuma satu. Jantungnya satu, ya kan? Kakiku, ya sebelah kiri misalnya. Kakiku yang kiri satu juga. Kaki tanganku yang kanan satu juga itu. Betul. Jadi, saya setuju semua satu. Betul. Semua satu. Nah, menjadi satu kesatuan aku. Kamu bilang bahwa jadi ketika kamu bilang itu untuk manusia bisa satu kakiku, satu tanganku, satu darahku, satu jantungku, satu limpaku adalah satu kesatuan aku, Bang. Udah ini Bang Didi, saya turun nih Bang Didi ya. Saya nggak mau ngomong Bang Didi, males Bang Didi. Makasih ya Bang ya. Makasih. Tadi saya dipanggil naik saya sama Bang Didi soalnya udah berteman lama ya, nggak enak saya kalau nggak naik. Oke, makasih Bang Billy, Bang Adam, Tommy, Bang Tommy, sama Bang Sueb. Salam Bang Sueb. Jadi ketika dikatakan kitmotenu, betselmenu kitmotenu, jadi image. Marilah kita membuat manusia se-image ya. Image itu bukan berarti dia fisik ya. Image bukan fisik, tapi esensi karakteristik manusia yang adalah sama dengan Tuhan di dalam beberapa hal. Misalnya esensinya adalah mencipta. Ya, manusia juga mencipta sama seperti Tuhan. Misalnya manusia menciptakan meja makan atau kursi. Ya pasti meja makan dan kursi itu akan rusak, akan sirna. Nah, kalau Tuhan menciptakan dari yang tidak ada, kita dari yang sudah ada, dari bahan yang sudah ada. Itu bedanya. Tapi persamaannya, esensi karakteristik atau image-nya adalah bisa menciptakan sesuatu gitu. Jadi bukan image itu misalnya, ya lanjut. Lanjut Bang. Mana John Peter mana? Tadi mau naik. Silakan kirim permintaan John Peter, nanti saya kasih naik. Silakan lanjut Bang Billy. Ya, jadi image itu misalnya ada merusak image. Apakah ada term istilah merusak image? Apakah merusak muka gitu? Kan enggak. Ya, merusak esensi dia, membunuh karakternya dia gitu. Itu arti dari image. Coba itu Madam, kemarin Madam mengartikan kata image dalam bahasa Inggris itu gimana Madam? Image itu adalah image itu adalah gambaran personal dari karakter seseorang. Betul. Jadi bukan berarti bentuk fisik gitu. Itu untuk
Enggak, sebenarnya kita udah jelas kok Billy Keren. bahwa ehad itu maksudnya gini, kalau kita bilang esa itu tidak pernah digambarkan menjadi singular gitu. Karena keesaan itu, karena esanya tadi itu. Selamat Pagi. pagi. Ya pagi-pagi ya. Pagi. Selamat bergabung ya Tommy Wazek sama John Peter bergabung. Oke, simak dulu ya. Tommy Silakan Kristen lanjut, atau Anda. siapa yang Kristen, siapa yang Muslim ya? Johnny Kristen, Tommy siapa? Tommy Kristen. Saya Kristen. Oke. Saya Kristen. No, Johnny. Saya sama John. Oke. Ya, lanjut. Ini sudah selesai atau mau lanjut nih untuk itu juga mau dibahas itu lagi, udah terlalu panjang loh. Udah kita close aja yang itu ya. Jadi masalah soal Elohim sudah jelas. Billy juga muter-muter ini berbeda-beda, kalau dengan saya berbeda dengan Madam. Jadi di closing aja. John, tenang dulu John. Silakan Langsung Bang Billy. framing gitu. Kenapa sih kalian Kristen kalau ada gua naik selalu nyerang duluan? Gua belum apa-apa udah pribadi Dengar diserang. pernyataan kamu tuh berbeda saja, bro. Ketika kau berbicara dengan aku dan ketika kau berbicara dengan Madam, itu saya perhatikan berbeda. Ya, kok soal cuma apa? Madam sih, ada banyak Ada, orang di sini itu Pak ada. Joni, gak usah di framing. Kita di sini bukan Ya, berdua, saya berenam. tahu biar Billy sadar. Karena ucapan dia itu saya perhatikan berbeda ketika dengan saya, berbeda dengan Madame. Oke, itu aja. Lanjut. Oke, Pak John. Pak John, Soal perbedaannya apa? di mana? Tunjukkan. Sebut perbedaannya di mana? Jangan buat rusuh di sini. Ya, langsung Saya turunin. aja. To the point, Bang. Kan Ingat ya. Kalian Ya, kalau hanya framing, jangan naik sini Pak John. Saya turunin. ya. Makanya Kan diskusi anu saya aja, udah enak-enak aja. bilang. Langsung keluarkan aja, to the point aja, tembak langsung. Aku suka tembak langsung. Di kejadian ini ingin merusak 18, image saya. di kejadian 18 kemarin, Anda mengatakan bahwa itu adalah Elohim itu sendiri. Oh, enggak, justru dengerin di kejadian 18 kan? ya, ayat 1 ya. Dengerin, saya selalu konsisten dari zaman dulu ya. Kejadian 18 ayat 1 dan ayat 2 itu berbeda. Kejadian ayat 1 Tuhan kepada Abraham, betul ya, Hasem kepada Abraham menampakkan diri. Dalam bentuk apa tidak jelas, tidak ada yang tahu. Nah, di ayat kedua itu bukan Tuhan tapi 3 malaikat. Selosa Anasim artinya 3 orang laki-laki. Itu selalu konsisten saya. Selosa Itu. Anasim. Nah, bukan Iya. Selosa Eloa ya. Kan kamu sendiri yang mengatakan di ayat 1 itu benar-benar itu adalah Elohim itu sendiri. Jadi jelas bahwa ayat selanjutnya itu Dengar dulu Pak, hubungan dengan ayat 1. dengar Pak, itu dijelaskan. Ya, di sini dikatakan begini. Wa isha'ina wayar wa hinne slosha anasim nittabim ala wayar wayarat likratam mipetah ha ohel wa yistakhu. Nah, Habis lah ya, karena tampak semua kan ya. Naik lagi. Naik lagi. Swab naik lagi, swab. Bang Billy itu di mana? Ya. Tuh marah Roh Kudus. Sabar Pak John. Pak John, saya ingatkan Pak John ya, kalau gini loh, kalau membuat framing, mending jangan di room Saya saya. bukan framing. Oke, Itu, bro, sebentar saya pernah dulu. ngomong dengan Bisa dia. diam nggak Anda? Bisa diam nggak? Ketika Anda mengatakan berbeda, sebutkan berbedanya di mana itu. Iya. Nah, langsung. Makanya. Kalau di sini tertib ya Dia Pak mau John. melaga Kalau nggak aku, tertib, saya mau keluarkan. melaga aku dia, Dedi. Santai, Iya, aku nggak terpancing, Pak John. Iya. Iya, Makanya gini aku Pak bilang. John. Di sini tertib ya, kalau nggak tertib, saya turunkan itu aja. Iya dong, tenang aja. Saya ini paling Billy, santai. naik dong. Ya sabar. Tadi aku baca si Pak John ini Allah Subhanahu wa taala nggak tahu kiamat katanya. Padahal di dalam kitabnya itu sendiri Yesus itu bilang dia nggak tahu, cuma Allah yang tahu. Astaga. Boleh nggak bertanya?
Aduh, Bapak John, tadi kau bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak tahu hari kiamat katanya. Padahal di dalam kitabnya itu, Yesus itu dia menyatakan hanya Allah tahu kapan datangnya kiamat, sedangkan Yesus tidak tahu. Matius 24:36, Bapak. Jadi Bapak nggak usah ngomong-ngomong begitu. Kalau di dalam kitab Anda pun tertulis itu begitu, Bapak. Itu secara Nah, jadi Anasim, ya, Selasa, Anasim merujuk kepada 3 orang malaikat. Michael, Gabriel, dan Rafael. Jelas? Michael 1, Michael 1, Gabriel 2, Rafael 3. Selasa 3, Anasim 3 orang. Merujuk kepada 3 orang malaikat. Michael, Gabriel, dan Rafael. Tidak sama sekali ada mengandung unsur Tuhan di sini. Jelas? Karena ini Anasim bukan Tuhan. Bedakan. Iya, itu bagi ajaran Tadi kenapa kalian. Bapak Tommy? Kenapa? Tadi yang saya bilang bahwa di dalam Matius itu Yesus bilang dia tidak tahu kapan kiamat. Apa tadi jawaban Bapak? Bagaimana? Bahwa kan tadi Bapak John ini bilang Allah itu tidak tahu kapan kiamat. Padahal di dalam kitab kalian Yesus itu bilang Allah tahu kapan datangnya kiamat, sedangkan Yesus tidak tahu di Matius 24:36. Allah itu bukan Allah kalian, itu Tuhan kami. Allah SWT, Pak. Makanya kalau Bapak nggak tahu jangan asal nyambung. Ini dia nulis di bawah, aku jawab gitu loh. Allah SWT, Allah kalian. Tunggu. Boleh nggak saya bertanya ini? Nggak, maksudnya gini, karena membingungkan, karena Allah Islam dipakai ke dalam kitab kalian, padahal tertulis di sini Allah SWT gitu loh. Kok Anda yang bilang Allah bukan Allah kalian? Tunggu. Nih, Allah SWT tidak tahu hari kiamat. Parah nih, tulisan dia nih, bisa di screenshot. Boleh nggak bertanya ini? Bukan bertanya, itu tadi saya jawab. Jadi kalau dia sudah mengatakan begitu, saya jawab, saya counter dengan... Sudah jawab. Situ kan sudah jawab. Boleh nggak saya bertanya ini? Apa lagi? Kenapa Allah kalian itu mengiyakan poligami? Coba tolong jawab. Iya kan poligami ini nggak jauh kali dari beda. Kamu mau bicara poligami, Bapak? Kamu bicara poligami. Kamu tahu kan? Abraham, Yakub itu poligami. Saya bingung loh sama Oten ini. Dalam Nabi Yakub juga poligami. Iya, kalian tahu nggak? Kalian ini adalah keturunan semuanya berpoligami. Kenapa harus bingung dengan poligami? Kamu tahu kenapa poligami itu diciptakan? Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau siapapun yang sebut, dia menciptakan manusia. Jadi dia tahu ciptaannya itu kayak apa, sehingga dibuat suatu peraturan. Poligami itu diciptakan bukan untuk suatu kewajiban. Itu adalah solusi. Ngerti nggak kamu? Jadi kalau kamu nggak mampu dengan solusi yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu, ya jangan poligami. Dan kamu tahu cuman hanya di dalam Al-Quran tertulis kalau Anda tidak mampu, pilihlah satu. Ada di dalam kitab kamu. Kalau nggak ada nggak usah ngomong, Pak. Gitu loh. Raja Daud aja istrinya 18. Loh, kok 800? 700? Daud. Nabi Daud. Itu Sulaiman. Oh, Nabi Daud, iya. Kalau di kita sih nggak ada aturan kayak. Jadi jangan ngomong sekarang, Pak, peraturan sekarang. Kalau Bapak rujuk ke dalam terbukti kan sejarah kalian bahwa semua itu kita satu rumpun. Poligami itu sudah ada di dalam keturunan Yahudi, Nasrani dan Islam itu poligami sebenarnya selalu ada gitu. Tapi peraturan sekarang kalian buat baru hanya cukup satu gitu loh. Maksudnya gini, sekarang kan yang terbukti di Islam itu banyak yang memiliki istri lebih dari satu. Tapi kalau di ajaran siapa kita bilang, kan tidak Bapak? boleh. Anda tahu nggak? Anda tahu nggak di India? Di India itu berkata bahwa mereka mengatakan istri harus satu. Tapi lihat persentase yang terjadi di lapangan. Sekarang saya tanya sama Bapak, Indonesia ini 87% Muslim. Berapa persen yang poligami? Saya tanya sama Anda. Jadi kalau kita ngomong cuma poligami itu diberikan suatu solusi. Ya, solusi. Ya. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda mau buat suatu persentase di Indonesia ini, berapa persen yang poligami? Tunjukkan di mata saya. Jadi kalau cuma hanya sekian persen, dari situ Anda tahu bahwa pengertian poligami di Islam ini itu adalah solusi. Paham nggak? Kalau kamu lihat di sini semua laki-laki di Indonesia ini poligami,
Ya, kamu lihat persentasenya berapa persen, baru Anda ngomong gitu loh. Ya gini, kenapa? Iya, memang masalah itu ya memang masih kalian lebih banyak. Cuma maksudnya begini, kenapa dari agama kalian itu mengesahkan orang yang melebihi dari satu istri? Contohnya macam kiai kalian kan ada yang lebih dari satu istri. Sebenarnya kan tidak boleh itu kalau sesuai itu. Siapa yang bilang tidak boleh? Siapa yang bilang tidak boleh, Bapak? Nanti kalau saya tunjukkan kepada Anda, kalau poligami itu menikah secara resmi, dia tidak berzina, jadi nggak ada dosa. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, kenapa ada orang LGBT dikawinkan di dalam gereja kalian? Nah, itu lebih parah lagi tuh. Kalian mau ngomong apa itu? Kamu tanya, berarti Mbak mau dipoligami dong? Ya nggak ada masalah kok kamu nanya personal. Peraturan itu jangan kamu masukkan ke dalam personal gitu loh. Bukan maksud. Bukan, maksudnya saya hanya Madam sama Tommy, sebentar sabar dulu. Ini bukan masuk ke topik yang tadi loh. Ini malah kemana ini? Iya, orangnya cuma poligami, padahal di dalam hidupmu juga kamu mau kutunjukkan orang Kristen yang poligami. Kamu mau tunjukkan? Kembali ke topik aja, kembali ke topik yang tadi aja. Sekarang mau saya tunjukkan kamu kalau di kalian di Katolik nggak boleh cerai tapi banyak yang cerai. Mau kutunjukkan sama kamu, ah? Jangan ngomong apa yang dalam peraturan di buku dan apa yang di lapangan, jangan ngomong, Pak. Kembali ke topik aja. Mbak, kalau di Kristen cerai itu banyak yang cerai, tapi kalau lebih dari satu itu tidak disahkan untuk di agama kami. Siapa bilang Bapak Katolik yang cerai tapi tidak kawin lagi di dalam gereja Katolik itu banyak, Pak. Jadi jangan ngomong, kita jangan bicara peraturan tapi kenyataan di lapangan itu tidak begitu gitu loh. Jadi jangan buat sesuatu peraturan yang kalian bilang tidak boleh bercerai, tapi banyak yang kawin lagi di luar sana. Oke, ini nih mau masuk ke bahasan baru atau bagaimana? Atau ke topik yang tadi ya? Berarti yang topik yang tadi udah clear atau gimana? Udah kelar? Bertanya terkait dengan suasana SIM itu kan 3 orang itu. Bisa jawab itu. Kalau dia nggak bisa ngomong tentang ehad, kamu turun. Nanti kalau kamu mau naik, pas kita bicara poligami, naik kamu bawa datamu banyak-banyak sampai berapa buku tuh bisa kita ladenin. Iya, atau saya turunin aja ya, nggak nyambung turun ada ini. Kalau dia nggak ngerti kata-kata ehad, dia turun. Yang di sini mau poligami, silakan ke room lain. Silakan ke room lain. Kita nggak bahas poligami di sini. Silakan ke room lain. Turun sendiri, bagus. Udah turun sendiri dia. Ngawur dia tuh loh. Bisa kita lanjutkan? Lanjut. Iya, itu konten kreator siapa nih? Konten kreator siapa nih? Baru naik sebentar. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Konten kreator dengan Muslim atau Kristen nih? Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Muslim atau Kristen? Muslim. Oh iya ya, udah oke, silakan lanjutkan. Ya, coba tadi Pak John ada keluh kesah apakah yang bisa disampaikan tentang saya pribadi? Biar puas Pak John. Waktu kita berdebat kemarin, saya bertanya dengan kamu tentang ya kejadian 18 kan sudah Anda benarkan bahwa di antara ketiga itu, yaitu di dalam kejadian 18, 2 malaikat itu yang ketiga adalah Tuhan itu sendiri. Anda mengatakan membenarkan itu. Itu Anda mau memfitnah saya. Saya selalu konsisten soal itu dari zaman dulu waktu Mas Didi. Dengar dulu. Anda nggak punya bukti. Pertama, Anda tidak punya bukti. Anda fitnah saya ini. Ya, dari dulu saya selalu konsisten bahwa kalau saya ngomong dipotong. Ya, lanjut. Biarkan dulu Billy. Nanti kita minta kalau dia ada bukti-bukti otentik atau berupa rekaman atau segala macam, itu baru kita sahkan apa kata dia ya kan. Jadi itu saya mengatakan kepada Billy bahwa ayat 1 dan ayat selanjutnya itu tidak mungkin tidak berkorelasi. Jelas antara ayat 1 dan ayat 2 dan 3 dan seterusnya itu pasti punya hubungan. Dan itu dibantahkan pada ayat ke-19. Ya, pasal ya, kejadian pasal 19. Coba dibaca. Pasal, bukan ayat. Lanjut. Oke, di pasal 19 ayat 1. Coba kau baca di sana. Siapa di sana setelah di antara ketiga itu, siapa yang pergi? Oke. Yang tinggal ayat 19 ayat 1.
Oke, jadi pertama harus saya luruskan, ini adalah fitnah besar kepada saya. Pertama, kamu tidak punya bukti, silakan kalau ada bukti. Kalau dari zaman dulu saya selalu konsisten bahwa ayat 1 itu berbicara tentang YHWH. Hashem menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk rupa, tidak ada di situ kejelasan dalam bentuk rupa, karena di dalam tanah Hashem menampakkan diri kepada banyak para nabi, ada lewat mimpi, ada lewat penglihatan, ada. Tapi dalam hal ini tidak ada keterangan, ya, dalam bentuk apa. Nah, kalau orang Yahudi memahami itu adalah Shekinah atau divine presence-nya Tuhan yang datang kepada Abraham. Nah, ayat kalau mau dihitung-hitung harusnya 4. Jadi gini, pertama itu YHWH turun, ya, Hashem YHWH. Di ayat kedua itu 3, jelas teksnya bukan YHWH tapi Selosa Anasim, 3 manusia, 3 orang laki-laki. Jadi harusnya 4. Ayat 1 Tuhan, ayat kedua 3 orang. Jadi 4 harusnya. Nah, makanya dan di dalam seluruh ayat itu, ya, di ayat itu tidak ada mengatakan bahwa salah satunya adalah Tuhan atau Tuhan yang menjadi malaikat, nggak ada. Nah, itu murni apa namanya interpretasi ngarang dari orang Kristen, ya, nggak ada yang begitu. Nah, kenapa di pasal 19 itu cuma 2 malaikatnya? Nah, lah, udah pertanyaan gitu. Kenapa? Seperti yang diuraikan oleh Sueb tadi, ketiga atau Selosa Nasim atau ketiga orang itu adalah malaikat. Siapakah mereka? Setiap malaikat mempunyai fungsi. Gabriel, Rafael. Ya. Setiap malaikat mempunyai fungsi-fungsinya, yaitu Rafael, seperti namanya Rafa, penyembuh. Ngapain dia? Menyembuhkan luka sunat Abraham setelah 3 hari. Ya. Terus Mikael, bala tentara surga. Di situ tugasnya apa? Kita tahu, ya. Ada yang memberikan wahyu dan juga ada yang menjadi bala tentara untuk menghancurkan Sodom. Nah, ketika tugas yang untuk menyembuhkan Abraham Avinu, Bapak Abraham, sudah selesai, maka malaikat itu kembali ke tempatnya. Jadi kalian tidak punya data satupun yang bisa mendukung dari tulisan-tulisan Bapak gereja kalian bahwa Selosa Nasim situ satunya adalah Tuhan. Tapi sebaliknya kami punya data bahwa Selosa Nasim di dalam situ teksnya atau 3 orang laki-laki itu adalah malaikat. Silakan ditunjukkan kembali datanya, Sueb. Oke, siap. Bentar. Saya baca ya. Saya baca lagi nih. Perhatikan. Nah, sini dikatakan di sini dalam Talmud, "Ve'otan ya Selosa shehayu mahallekhin bederech haraf ba'emta gadol ya bimino waqatan ya mishe molu vekhen masinu ya beslosa malakhe hasyaret sebau ethel Abraham Mikhail beemta Gabriel bimino ya Urefael bismolu ya. Di sini dikatakan yang pertama ada Mikhail, yang kedua Gabriel, yang ketiga Rafael, Urefael. Nah, jelas, udah jelas itu. Ada datanya, itu data, itu baru namanya data yang menohok gitu. Nah, sekarang silakan kalian Pak John tunjukkan data Pak John dari apa namanya dari pendapat pendeta-pendeta bapak-bapak gereja kalau itu adalah satunya adalah Yesus misalnya. Saya kalau tanya Tuhan dulu, yang menjadi manusia. yang ditunjukkan oleh Sueb tadi itu data dari mana itu nama Rafael? Talmud, you know Talmud? Oh, Talmud. Jadi siapa yang yang Sodom ke Gomora itu yang pergi 2 malaikat itu siapa menurut Talmud? Coba. Mikael dan itu. Coba apa? tunjukkan datanya. Oh, gampang itu 19. Monggo. Pasal 19. Sueb, bukakan selesai aja deh. Sueb lagi diandalin, kafir kayak gini. Aduh. Parah. Jangan begitu dong, masa menghina kafir nggak boleh gitu. Iya, orang Islam bilang dia kafir. Kenapa? Jangan gitulah, jangan gitu. Orang Islam boleh. Kafir. Orang Islam bilang saya kafir. Hah? Yahudi kafir. Bilang saya kafir. Bilang saya kafir. Bilang gitu. Iya. Alhamdulillah. Lah sekarang saya tanya, emang agama Islam ini yang tunjukkan datamu yang ayat 19, jangan berkuar. Tunjukkan datamu. Hah? Tunjukkan datamu ayat 19 itu siapa?
Santai Pak, agama kasih sayang, santai ya, agama kasih. Iya, ini dia muter-muter nih. Agama kasih Pak, saya ingatkan. Katanya agama kasih, kok nggak bisa mengasihi? Agama kasih Bapak, Bapak. saya nggak mau. Tuhan lu disiksa aja sabar. Sabar ya. Ada orang Islam. Kasih. Gimana Ada orang sih, Islam yang mengatakan saya kafir, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya itu yang ngatain saya kafir. Emang Islam ini, agama Islam ini buatan agama mamanya dia. Udah, sabar. Yang muter-muter itu kamu, ya. Original teks kagak paham, kitab orang diperkosa seenak kentutmu. Oten suka gitu bang, nyomot Yahudi, dibilang Femi nggak mau. Ada yang bilang di bawah nih, Madam, ayo kita poligami, kaya kau. Berapa banyak duitmu? Ayo, tunjukkan datanya, brother. Data apa? Lah tadi kan lu tunjukin data. Suasana sih masih kepada malaikat. Ayat 19 itu siapa? Sebutkan malaikat yang ada di ayat 19 itu. Aduh. Yunani. Takut ya. Hah? Kalau cuman kelas lu debat face to face sama gue jamin mencret. Makanya John, kamu belajar bahasa Ibrani. Belajar bahasa Ibrani. Yang lucunya madamnya, dia pakai Talmud untuk menjelaskan isi kejadian 18 itu dengan tafsiran dia sendiri. Padahal di sana. Nggak masalah, asal itu yang penting kalau Bapak merasa itu nggak benar, di-counter Pak dengan data Anda. Makanya begini Bu, kemarin Billy mengatakan siapa di ayat 18 itu, dia mengatakan iya benar itu adalah YHW yang menampakkan diri kepada. Enggak, Bapak bilang tadi ayat, ternyata beda Pak. Tadi kan dia sudah menjelaskan. Sekarang aku tanya Billy, benar kan? YHW yang menampakkan diri. John, nggak usah bacot. John, nggak usah bacot. Tenang. Saya baca ayat 19 kan? Nah. Tenang. ويبؤوسنا هم الأخيم سدوما بعرف velot Yosef basyar Sdom bayar Lot ya bayakam likratam wayistahu apaim arsa. Nah, di sini dikatakan Sne hamal akhim, dua malaikat ya. Sne kan dua, hamal akhim malaikat. Nah, kita lihat sini ya, merujuk kepada Mikael dan Rafael. Dor ya, mencret lo. Mikael dan Rafael. Oten panas. Ini masih punya malu nggak? Buka dulu jelasnya panas. Oten panas. Ya. Kitab yang pilih itu bahasa Ibrani John, bukan bahasa Indonesia John. Nabi Musa itu ngomongnya pakai bahasa Ibrani John, bukan pakai bahasa Indonesia John. Tuh duar pakai Ibrani bang, bukan terjemahan ya Oten. Itu dua orang malaikat John, itu bukan dua Tuhan ya. Teksnya mengatakan Malakhim itu malaikat. Ya, makanya tadi disebutkan nama malaikat Michael dan Rafael, dua orang. Makanya belajar bahasa Ibrani John. Makanya belajar bahasa Ibrani John. Jangan terjemahan. Itu bukan bahasa Indonesia John. Kalau bahasa Indonesia itu Bambang Pamungkas ya. Tidak, tunjukkan dulu dari mana kamu tadi mengambil dalilnya, biar saya lihat, biar saya cari. Itu kan dari Talmud. Itu kan data. Ya, Jadi gini, tunjukkan dulu dalilnya tadi dari dekat dong, jangan jauh. Ini. Jadi John paling tidak ya kamu anggap salah nggak apa-apa, tapi paling tidak ada datanya. Ayatnya. Ngapain ada pusing? datanya paling tidak. Ya, coba di bawah, ke bawah. Ke atas dong, kok ke bawah, ke atas itu ayatnya di atas, Bapak Mitsa. Itu ada Mikael, Gabriel, Rafael. Ada 3 di sana. Yang mana kau bilang 2? Jangan, ini di bawah John. Kau lihat John. Mikael, Rafael, Gabriel, Dor. Kau mau tipu-tipu? John, ya, kau lihat ya John. Ya, ini pasal 19 kan? Genesis pasal 19. Mau tipu-tipu? Ya, Genesis pasal itu malaikat tiga orang malaikat tadi itu karena dia menceritakan dengan ayat di pasal sebelumnya. Tetapi iya, saya tanya mana? Maksudnya itu ada adalah dalam pasal 19 itu mana kau bilang 2? Itu ada 3 nama. Kau lihat John. Genesis 3 nama. Satu
mau Ya. kalian dapat kayak gini kayak anak-anak satu-satu dulu biar Michael ditunjukkan baru dan Bapak counter Gabriel. gitu. Jangan Ya. miring-miring kameramu, jelas tuh tengah-tengah buat. Ah, biar ketahuan Lihat, Mikael, dengar Genesis Mikael satu. Genesis 19:1 itu merujuk kepada ya Michael dan Gabriel. Mana Gabrielnya? Mana Gabrielnya? Tempelkan matamu di layar, John. Tempelkan Coba, matamu di layar. Itu Gabriel. tunjukkan. Mana Itu Gabriel di Mikael. sana? Itu Mikael. Nah, Ini coba, Gabriel, John. sebenarnya Bukan gampang matamu, sih. John. Kasih Gabriel. aja ayatnya, kasih Oten tenang, ayatnya. itu baca, Oten tenang, jangan Itu panas dulu. Gabriel. Itu baca, Makanya. tenang lah. Itu Gabriel dan Mikael, 2 orang, John. Tadi kau Yang 3 bilang orang tadi Rafael, itu sekarang dia di menceritakan di Gabriel. Gimana? pasal yang ke-18. Ya, kalau 2 orang itu merujuk kepada ini ya, Genesis 19.1 tanda bagi 1 ya, merujuk kepada ya Michael dan Gabriel 2. Michael 1, Gabriel 2 gitu. Snei hamal akhim. Jelas? Udah, kita bisa pindah topik nggak? Bosan aku ini aja. Kan udah dikasih data-data. Orang ini mau terima atau nggak apa-apa. Yang penting sudah clear datanya ya kan. Enggak ya, makanya itu kalau ada dia punya data pembanding dari bapak-bapak gereja silakan. Jadi ada argumen pembandingnya. Billy, kau kan pernah mengatakan, saya tanya, coba si Sueb, tunjukkan dulu Kejadian 18 ayat 1. Kau buka sendiri lah, Mas Agung. Ya, biar jelas dong. Apa benar nggak itu Kejadian 1 ayat 18 itu sesuai dengan yang dituliskan di dalam bahasa Indonesia? Coba, Kejadian 18 ayat 1. Apakah sama dengan yang di dalam bahasa Indonesia? Kemudian Hashem menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sebab ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas. Jadi gini, udah. Pertanyaan saya, tolong kalian jelaskan yang Tuhan YHWH Elohim ini menampakkan diri kepada Abraham di bawah pohon tementri itu dalam bentuk apa coba? Ya, Om Billy lah menjawab. Kan kamu aja lah jawab biar dia enak. Emang itu kan ada Om Billy. Om Billy kan pemilik kita. Enggak, kamu kan lebih tahu. Kamu lebih paham. Sekarang saya tanya dengan kau Billy. Nanti kalau Billy tanya beda-beda lagi. Islam. Kalau si Sueb ini dia santai. Si Sueb ini bisa bahasa Ibrani, dia menunjukkan bukan berarti dia adalah bagian dari Yahudi, dia cuma bisa berbahasa Hebrew, makanya dia tunjukkan. Tapi kalau kamu menanyakan sebuah ayat yang notabene itu belongs to Yahudi, you asking Billy, not us. We are Muslim, we are Islam, ISLAM, paham? Oh, pantes. Islam dia rupanya. Ya, seenggaknya dia bisa bahasa Ibrani, Oten. Seenggaknya dia bisa bahasa Ibrani. Nggak kau yang baca kitab terjemahan. Ya, aduh. Oten ini lada lucu ya. Dari Oten aja nggak bisa bahasa Ibrani, cuma bisa terjemahan. Ngatain orang Islam ya. Aduh, gimana sih? Seharusnya kau bangga dong ada yang bisa baca. Sedangkan ada praktisnya langsung di sini. Bisa silakan Om Billy jelaskan. Nah, jadi di dalam teksnya itu tidak diberi keterangan bahwa ya, dalam rupa wujud tidak, ya. Hashem menampakkan diri dalam. Tanya Billy, bentar kau sudah menjelaskan sesuatu yang bisa menampakkan diri, artinya bisa terlihat, brother, benar? Oke, sekarang saya kasih ini ya data. Jadi jangan kau ini lagi, saya kasih data. Gampang aja kalau ngomong sama kalian tuh data karena kalian selalu kurang data. Oke, tunggu. Kejadian 18. Baru tahu tuh siapa dia. Makanya aku mau klarifikasi omongan kamu ini kenapa berbeda dengan waktu itu. Makanya ini mau saya tanyakan. Enggak, saya selalu konsisten dari zaman debat di WA. Nah itu kamu ingin memfitnah saya, tapi tak berhasil. Kenapa? Karena nggak ada bukti. Tunggu, aku tanya Billy, aku akan nanya bentar ya, Pak John. Jadi di situ Bapak meyakinin bahwa yang ditemuin Musa itu Tuhan ya? Abraham. Karena di sana dikatakan dia menampakkan diri, artinya ketika dikatakan menampakkan diri itu terlihat. Nggak tahu kalau menurut si Billy, kalau menampakkan diri kelihatan atau kagak, nggak tahu aku. Nggak, tapi menurut Bapak yang ditampakkan Tuhan itu
nampak ya menurut pengertian Kristen? Iya, karena di sana itu cuma 2 malaikat yang ke Sodom ke Gomora, sedangkan Tuhan itu ada dia sendiri tidak ikut ke Sodom ke Gomora. Nah, jadi 2 di sana itu, cuman mereka memakai tafsir Talmud tadi, tafsir Talmud yang dipakai itu sah-sah aja, itu urusan mereka. Namanya juga penafsiran, kan tafsir. Ya sekarang tafsirmu mana? Maksud saya, bentar Billy, sebentar. Maksud Bapak berarti tadi yang ditemuin tadi itu Tuhan ya? Berarti Bapak yakin dia Tuhan ya? Kejadian 18 ayat 1 bunyinya seperti itu. Makanya saya menanyakan, benarkah itu Tuhan Elohim yang menampakkan diri, benar atau kagak? Enggak, tapi kan kalian percaya bahwa kitab ini juga di dalam kitab kan? Di dalam kitab Anda juga kan? Iya, saya percaya. Nah, berarti Tuhan itu datang ya? Di dalam kepercayaan, saya nggak tanya Billy ya, kepercayaan kalian sebagai Kristen. Itu Tuhan berarti ya? Iya. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Kalau itu Tuhan, kenapa dia pernah turun ke bumi ini? Kenapa menurut kamu dia susah-susah turun ke bumi melalui kandungan seorang manusia? Iya. Menurut keyakinan saya. Karena kalau kamu bilang itu Tuhan, berarti dia ngapain dia harus susah-susah? Dia kan pernah turun ke bumi. Kenapa dia harus susah-susah turun ke bumi melalui rahimnya seorang manusia? Dan menunggu sampai 9 bulan loh. 9 bulan loh Pak. 9 bulan. Jadi menurut yang Anda percaya adalah Tuhan itu pernah datang. Dengan gampang dia datang begitu ya, dengan gampang. Nah tiba-tiba kenapa dia harus turun ke dunia melalui itu dan menunggu 9 bulan? Jawab. Ya sudah. Jadi begini, berdasarkan bimbingan daripada Roh Kudus untuk menjelaskan hal itu, bahwa sesungguhnya Tuhan itu bimbingan Roh Kudus, Fred. Saya lagi bicara, iblis mohon tidak untuk berkomentar. Woi, dulu jangan gitu dong, nggak boleh. Nggak boleh gitu, itu nggak sopan. Itu nggak sopan loh itu. Berkomentar. Itu nggak sopan, bener kamu ngomong gitu nggak sopan. Makanya jangan berkomentar ketika saya berkata. Iblis katanya kita ini, woi. Nggak boleh gitu. Bilang jangan berkomentar. Kenapa ajaran sama seperti Yesus begitu? Oke, Pak John mungkin bahasanya bisa Pak John ya. Jangan begitu ya. Nanti kalau sekali lagi begitu saya turunkan. Ajaran kasih Bapak. Nggak boleh mengucapkan kata-kata yang suka menyela ketika saya ingin menjawab. Tetapi yang lain menyela. Nggak boleh panas dong. Kasih loh. Ketika Pak John berkata kasar, ntar saya akan turunkan. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Jangan menggunakan bahasa-bahasa itu ya. Gini, silakan lanjut. Harus adil. Udah, jangan ini. Jangan ngatur-ngatur host Pak John. Nggak ada alasan Pak John kalau Anda berbicara agama, sementara agama Anda mengajarkan kasih, tunjukkan kasih itu. Iya. Host pun tahu kok, ya. Kurangin bahasa-bahasa kotor, oke? Silakan lanjut. Kalau ingin diskusi dengan baik Pak John. Wah, nggak sinkron nih ajarannya sama orangnya nih. Aduh, gimana nih? Buka mic-nya Pak John, malah di mute sama dia tuh. Nggak, biar dia dapat Roh Kudus dulu deh, biar dia nggak marah. Biar saya jawab. Oke, ya jangan kata-kata itu keluar Pak. Bapak ajaran kasih, saya ingatkan ya. Tidak bisa saya bicara, biar saya jawab. Ayo teman-teman Christian, kasih temanmu ini koin-koin semakin banyak biar semakin ini bukan mencari koin Bu. Mau saya jawab atau enggak? Lanjut. Oke. Lanjut Pak. Jadi menurut daripada apa yang saya terima dan disertai bimbingan Roh Kudus, mengapa Tuhan itu turun? Tolonglah, kalau saya lagi bicara jangan dipotong, brother. Silakan. Kalau Anda mau saya hargai saya. Oke, lanjut. Kita harus punya adab dan etika kalau memang sudah paham di sini. Udah lanjut Pak John. Lanjut Pak John. Kalau ngomongin kita iblis kok ngomongin etika sih gimana? Coba jelaskan pemahaman Roh Kudusnya kayak gimana? Jelaskan dulu. Silakan jelaskan pemahaman Roh Kudusnya gimana? Jadi ketika Tuhan itu pernah menampakkan diri kepada Abraham dan juga kepada Musa di dalam Kejadian 18 dan berikut juga di Keluaran 33 ayat dan 23 dalam Perjanjian Lama yang dibenarkan oleh Billy pada waktu itu dia menjelaskan kepada saya.
Nah, ketiga, dia datang lagi ke dunia. Mengapa dia harus permanen? Dikatakan permanen tadi, dia tidak berteofani, tetapi wujud melalui proses dari darah perawan suci yang bernama Maria. Karena tubuhnya itu akan digunakan pula kemudian di akhir zaman dengan tubuh yang sama saat dia datang ke dunia ini. Jadi itulah pengertian daripada kenapa dia harus melalui proses kelahiran dan dia tidak berteofani, supaya orang-orang bisa mengetahui bentuk dan wujud daripada Tuhan itu memang menyerupai kita seperti manusia. Waduh. Udah Pak. Mana Udah, Pak ayatnya? boleh saya jelaskan? Gak apa-apa, sebentar deh. Kita tanya. Bapak penjelasan lanjut. panjang lebar kayak gitu. Biarkan Di dia mana itu? menjelaskan Roh Kudusnya Dalilnya dulu. mana? Dalilnya di dalam Kejadian Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di dalam ayat 1:14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan menyatakan dirinya sebagai anak tunggal Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi Bapak katakan itu seperti itu ya, walaupun menurut kita itu tidak, itu Berdasarkan cuma dalil, Bu, ya. asumsi. Iya, itu berdasarkan dalilnya. Enggak. Karena begini Pak, itu terpatahkan lagi kalau Silakan Bapak Anda membaca. patahkan. Kami tidak pernah memaksakan Anda untuk mematahkan Iya, itu. enggak, makanya saya bilang, kan saya bilang, Iya. itu kan pendapat Anda, enggak apa-apa, sah Iya. saja. Sekarang saya mau patahkan dengan perkataan bahwa Yesus lebih kecil daripada Tuhan, itu di kitab Anda sendiri gitu loh. Kalau disebut di sini Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan, sekarang saya tanya sama Bapak, kalau memang Tuhan itu dan Yesus satu, kenapa harus dijelaskan Yesus itu duduk di sebelah Tuhan? Kalau dia sudah berada di dekat Tuhan, harusnya Yesus itu menghilang, karena itu esensnya sama. Ngapain dijelaskan di sini Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan? Sementara pengertian kalian Yesus dan Tuhan itu satu. Kalau Anda bilang Yesus dan Tuhan itu satu, seharusnya dia tidak perlu menggambarkan Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Padahal kan Tuhan dan Yesus itu sama. Gitu loh. Kenapa harus dijelaskan di sini? Kenapa harus diterangkan di dalam Markus 16 ayat 19 bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Tuhan? Kalau mereka sama, harusnya Yesus itu begitu dia berada di dekat Tuhan, dia menghilang. Karena esensnya Yesus dan Tuhan itu satu. Oke. Jadi begini, Bu Madame yang cantik dan baik hati. Gak usah dirayu Pak. Saya bukan saya baik hati, tapi saya hati-hati. Saya harimau. Ya udah, Bu. Yang penting saya mengatakan yang baik, yang bukan yang buruk. Nanti kata Ibu ketika kata yang buruk, Ibu marah. Maksudnya not necessary Pak. When we debate, you don't have to say that. Nah, gitu dong. Itu baru ajaran Yesus. Jangan bilang orang iblis-iblis, jangan. Kayak gitu, bagus. Terus lanjut. Terus lanjut, coba lanjutkan. Ntar ini saya tanggapi ya. Pernyataan Lanjut. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, kenapa tidak dikatakan berdiri di sebelah kanan Allah Bapa? Tetapi mengapa dikatakan duduk di sana? Duduk di sana artinya bahwa Yesus telah kembali ke hadiratnya sebagai penguasa tertinggi atas alam semesta, atas umat manusia, dan atas segala isinya. Itulah arti duduk di sebelah kanan. Jadi bukan dikatakan, kenapa dia tidak berdiri di sebelah kanan Allah Bapa? Mengapa harus memakai kata duduk? Duduk itu sebuah kata hiasan untuk menyatakan kembalinya dia dari suatu tempat ke tempat asalnya dan menyatakan kemuliaannya kepada manusia. Itu maksudnya, Bu. Itu asumsi Bapak. Di sini Ditanya apa? Jawabannya apa, Pak? Ibu ini menanyakan duduk di sebelah kenapa Tuhan. duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu Sekarang begini saya tanya Bapak, kalau Bapak berpercaya bahwa Yesus turun ke dunia ini untuk menebus dosa, yang notabene Anda bilang itu adalah 3 image menjadi satu essence, satu pribadi ya. Nah, saya tanya, kenapa begitu dia duduk di sebelah Tuhan, yang notabene mereka itu sama, kenapa harus dijelaskan dia duduk di sebelah Tuhannya? Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu kan jelas ya Pak. Kalau Tuhan itu, harusnya dalam kitab ini tertulis Yesus kembali Yesus kembali ke surga dan duduk manis di sana. Nah, itu baru Bapak bisa mengatakan begitu. Bahwa di sini dibilang Yesus duduk di sebelah Tuhan, di sebelah kanan Tuhan, itu dikatakan lagi dia di sebelah kanannya. Berarti kalau Anda anggap Yesus itu adalah Tuhan, berarti tidak dong, terpatahkan dong. Karena ditulis di sini duduk di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri, bukan di sebelah
dijelaskan dia duduk di sebelah mananya Tuhan. Berarti jelas di situ bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Madam, saya tambahkan dikit aja. Awalnya kan satu, harusnya ketika kembali juga satu gitu. Iya, kalau dia terbagi? itu sama, kalau esennya itu sama, ya tidak mungkin dijelaskan Yesus itu duduk di sebelahnya, karena kan harusnya Yesus itu Tuhan itu sendiri. Kenapa harus dijelaskan dia duduk di sebelah kanan Tuhan? Di situ kan jelas, dan itu Jadi- ada di dalam kitab Anda, bukan kitab kita. Benar, makanya Bu, ketiga tafsiran dari pandangan Ibu Madami dari sisi Gunung Tinggi itu akan berbeda dengan pandangan Bukan saya dari tafsiri, sebuah bukan lembah yang tafsiran Madami, rendah. Pak. Tafsiran semua manusia yang membaca kitab itu, karena Ini kitab itu Ibu Madami tertulis yang di dalam bicara, Bible. saya tidak bicara orang lain. Ini antara Ibu dan saya saat ini yang berbicara, maka saya tidak Ya, mau tapi kita membawa orang semua lain. membaca juga. Kita Iya, membaca, saya- Pak. Jadi, iya, ini saya tanya ya, pernyataan ini Ibu ya. yang mau saya Satu jelaskan, lagi ya, bukan Pak ya. pernyataan orang Satu lagi lain. ya, Pak. Satu lagi ya. Tuhan lebih besar daripada Yesus. Yohanes 14:28. Nah, sekarang saya tanya, ada beberapa kalimat atau beberapa pernyataan, saya bisa kutip 9 pernyataan di dalam kitab yang menyatakan Yesus itu bukan Tuhan. Bapak boleh catat. Yohanes 10:29, Yohanes 14:28, Markus 16:19, Roma 8:4, Kisah Para Rasul 7:56, ya, Matius 24:36. Ya, Yesus bersyukur kepada Tuhan, Matius 2:25, Lukas 10:21. Yesus berteriak memanggil Tuhan, Matius 26:46, Markus 15:34. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. How come you think that Yesus is God? If dia sudah bilang, I surrendered, I give it my soul to the God. Bagaimana Anda bicara, dan itu diterangkan di dalam suatu kitab, Pak. Ini kitab, kalau Anda ini kitab suci, kalau Anda mengatakan ini kitab suci, bagaimana mungkin seorang Tuhan yang kalian anggap Tuhan berkata, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan lagi. Tuhan yang mana? Kalau dia esennya sama, gitu loh, Pak. Oke, saya jawab ya. Banyak di dalam kitab Bible itu dikatakan tentang bahwa Yesus itu menyatakan dirinya sebagai utusan, sebagai orang yang diutus. Dia menyatakan dirinya lebih rendah daripada Bapa. Itu sangat benar banget. Ketika Tuhan telah merendahkan dirinya turun ke dunia, maka dia adalah sebuah utusan untuk menyatakan kemuliaannya kepada manusia. Jadi jelas banyak ayat-ayat di dalam Bible itu yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Tetapi yang lucunya itu ada umat-umat yang kurang paham dan kurang mengerti membantah ayat-ayat ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai ilahi. Nah ini yang tidak konsekuen. Saya tanya kepada Bapak, Bentar dulu Bu, saya mau ngomong, jangan dipotong lagi. Oke, siap. Sorry. Kalau Ibu masih Lanjut. kurang, saya kasih kesempatan ngobrol dulu lah. Nanti saya Oke, jawab. Pak, jangan ngambuk, Pak. Jangan ngambuk. Saya nggak ngambek. Saya cuma mengajarkan Ibu Madame untuk berdiskusi dengan etika yang baik. Udah, Paling tidak saya tidak berkata seperti yang Anda katakan tadi. Lanjut, Pak. Kan saya udah minta maaf. Kalau dikata minta maaf, harusnya Bapak nggak usah perpanjang lagi ya. Itu kebesaran hati saya untuk mengatakan minta maaf. Jadi berarti saya, walaupun suara saya keras, tapi attitude saya lebih berharga. Terima kasih. Nah, begitu dong. Jadi biarkanlah orang itu berkata dulu, menyelesaikan apa yang menjadi bawasan. Udah jelaskan aja. Ini akibatnya saya lupa Bu Madame. Apa yang mau saya sampaikan barusan tadi? Aduh, Bapak Roh Kudusnya tuh kurang tuh, Pak. Isi ulang dulu. Makanya bilang, ketika saya akan menjawab itu, saya mohon tidak diganggu. Udah santai Pak John, kita ini akan terus berketemu. Pak John. Bentar. Kita harus paham ya, di sini ini kita walaupun berbeda, setelah selesai diskusi, kita ini adalah manusia-manusia yang pencinta Tuhan kita. Setuju, Ya, jadi kita nggak perlu hina-hina, nggak apa-apa, Pak. Saya dengan Hendy Celebes. Jadi gini, sebentar. Jadi teman-teman di bawah ya, bersyukurlah kalian atas pilihan agama kalian. Nah, sekarang yang membuat kalian ketar-ketir adalah diskusi ini. Apakah kalian masih memegang agama kalian atau harus berpindah? Lanjut. Silakan Bang John. Ketiga, di dalam kitab itu tadi jelas menyatakan Yesus sebagai utusan dan ada juga pernyataan Yesus sebagai ilahi. Nah, kami mengimani semua yang tertulis di dalam Bible, baik itu yang menyatakan dirinya sebagai utusan, juga yang menyatakan dirinya sebagai ilahi itu sendiri. Oke Bu Madame, ini saya belajar daripada kitab ini melalui pendengaran perkataan yang telah disampaikan orang-orang yang lebih pintar dari saya. Kedua, saya membaca sendiri tentang kitab ini
berdasarkan apa yang bisa saya pahami. Ketiga, saya telah bersaksi bahwa saya telah melihat dunia lain dan melihat bahwa Yesus itu telah menyatakan dirinya kepada saya sebagai Tuhan. Jadi ketiga itu saya rasa cukup untuk sebagai kesaksian saya mengakui bahwa memang dia adalah Tuhan itu sendiri. Nih, saya jawab Saya ya. juga pernah melihat kok, tapi saya sangkal. Saya jawab ya. Alkitab tidak boleh dibaca sebagai doktrin yang harus diterima apa adanya, dipahami sebagai kitab wahyu yang pasti baik dan benar, sebab Tuhan telah mengaruniakan akal budi kepada setiap manusia. Akal budi inilah yang mendatangkan karunia, Amsal 13 ayat 15. Tanpa akal budi, maka yang terjadi adalah kebodohan dan kebinasaan, Amsal 10:21. Gunakanlah akal untuk menguji dan menyaring kandungan Alkitab antara ayat-ayat yang sungguh-sungguh merupakan firman Tuhan dan ayat-ayat yang hanya merupakan buatan manusia. Ini selaras dengan perintah berikut. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tesalonika 5:21. Nah, dari situ Anda juga diberitahu kepada umat-umatnya untuk selalu menguji segala isi kitab-kitab tersebut. Apakah itu memang benar-benar firman Tuhan atau hanya rubahan gitu ya. Nah, kalau Anda bilang bahwa kalian mengikuti isi ayat tersebut, Bapak salah. Itu tadi Bapak katakan asumsi karena di sini tertulis Yohanes lebih kecil dari Tuhan. Kalau saya berdua dengan Billy, saya bilang Billy lebih kecil dari saya. Kalau kita ada dua orang dalam suatu konteks, Billy lebih kecil dari saya, berarti saya lebih besar dari Billy. Atau kalau saya bilang Billy lebih besar dari saya, bahwa rujutannya itu dua orang, saya dan Billy. Kalau saya bilang Billy lebih besar, otomatis orang paham bahwa saya lebih kecil daripada Billy. Ya, nah kalau Anda tadi berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, bunyi tulisannya itu harusnya clarify dan jelas terpampang nyata adalah Yesus itu adalah Bapa dan Spirit. Nah, itu harus kata-katanya, Pak, bukan satu perkataan ambigu yang Bapak bisa mengartikan lain, orang lain mengartikan lain gitu loh. Jadi kalau Anda mengikuti semua tulisan dalam kitab ini, tidak seperti yang Bapak katakan tadi. Bapak hanya mendengar asumsi daripada yang Bapak bilang lebih pintar dari Bapak tadi gitu. Tapi kalau Bapak menggunakan akal sehat yang sudah dinyatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, itu sudah ditulis juga di dalam kitab Bapak. Jadi kalau di sini sudah jelas tertulis bahwa Yesus lebih kecil daripada Tuhan, Tuhan lebih besar daripada Yesus, Yesus duduk di sebelah Tuhan. Sekarang saya tanya kepada Bapak, kalau saya ini turun atau saya siluman ya, kalau saya siluman, begitu saya kembali lagi ke rumah saya tidak bilang ada saya dan ada siluman saya. Pasti kalau saya jadi siluman, begitu saya pulang ke rumah saya, ya satu, saya, madam gitu loh, bukan menjadi siluman lagi. Jadi dari situ Bapak berpikir kalau Yesus itu adalah Tuhan, begitu dia naik ke atas, ya udah dia tinggal bilang, aku duduk di kerajaanku, bukan Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Terima kasih. Saya jawab juga. Saya tanggapi sedikit ya, saya tambahkan sedikit terkait dengan ini. Apa namanya? Yang tadi kejadian 18 tadi ya. Yang Tuhan muncul itu kan. Ya. Jadi dikatakan begini. Ya, dikatakan begini. Bentar. Vayera ela fashem be'elone mamre vehu Yosef petach ha'ohel kechom hayom. Dalam Targumenatan dikatakan Vayere wa itte gele alohi yakara ya dashem bechezeve ya mamrevehu mera mikeva dimhulleta ya yatif tara mashkina letokfa deyoma. Nah, dikatakan, and the glory of the Lord was revealed to him in the valley of Mamre. Itu artinya dan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi yang dimana yang dikatakan bahwa Tuhan itu menampakkan diri, itu maksudnya menunjukkan bahwa dia
pada saat itu dia menunjukkan kemuliaannya, bukan bahwa dia itu nampak dalam bentuk fisik, dalam bentuk materi, tetapi menunjukkan letak kemuliaan dari Tuhan itu sendiri. Jadi jangan dipahami secara mentah dengan terjemahan ini, Pak John. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan Yohanes ya. Nah, lagi-lagi John tertipu dengan terjemahan, ya. Karena di sini dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya bla 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 bla. Nah, ternyata di sini dikatakan kai hologos sarx egeneto. Ya, egeneto ini bukan artinya manusia, John. Egeneto itu ya, dalam bahasa egeneto itu artinya daging, bukan manusia. Ya. Loh, daging itu apa, brother? Ya. Ya, Daging kalau itu misalkan apa? daging otomatis bukan cuma satu orang. Saya pun daging, Bang John pun Daging itu daging. maksudnya apa? Daging. Coba, daging itu apa? Menurut pengertianmu daging itu apa? Kambing juga daging. Nah, artinya itu berupa bentuk, ya. Artinya dari Tapi kalau sesuatu manusia berubah itu menjadi daging. kosakatanya ada tersendiri, John. Ya, sekarang benar itu. Manusia pun daging, kambing pun daging. Memang. Berarti Ya yang tercipta udah. dari firman bukan cuma Ya Yesus, udah, kambing juga. udah nanti aku bahas kau dulu. Aku jawab Ibu Madam ini dulu. Ya, karena nanti- kalau misalkan nanti kita manusia bahas itu. itu, Nanti kalau kita bahas. manusia ya dikatakan di sini dalam 19 minta sedikit aja, udah, dikatakan udah, begini. udah. Yesus nanti kita berkata sambung. kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ada kata manusia di sini kan? Kata manusia. Lihat dalam original teksnya. Situ dikatakan apa? Di sini dikatakan ya, kaile sebentar. Ya, di situ dikatakan kailege ya autis deute o piso mau kai poieso humas halieis antropon. Ya. Kalau manusia itu kosakatanya antropon, bukan egeneto, John. Kau Ya, tertipu sudah. dengan terjemahan. Terserah kau lah, nanti dulu itu kita Oh, bahas. bukan Aku terserah mau gua. fokus dulu dengan Madame dulu. Bukan terserah Nanti gua. kau nanti dengan aku Makanya nanti tertulis kita seperti berdua itu. boleh nanti. Kamu udah berapa kali saya kick masih aja ini. Hah? Enggak, Oh, kamu nggak bisa, saya nggak bisa kamu kick. Face to face pun saya berani. Oke, nanti Saya kita buat lading. mentret kau. Ya udah, kau buktikan aja buat aku mencret. Jadi begini Bu Madame, perlu saya Cuma jelaskan kelas kau nggak kenyang aku benar. bentar diam dulu. Saya mau ngomong sama Ibu Madame, Sweb. Begini Bu Madame, bahwa kami harus mengatakan yang sejujurnya, bahwa Tuhan kami itu tidak ada yang serupa dan tidak ada yang setara dengan Dia. Dan tidak satupun manusia yang bisa melihat. Itu konsep Tuhan, itu konsep Islam, Pak. Sorry, saya nggak mau itu Bapak Itu pakai. memang Jadi ada di konsep dalam Bapak. Alkitab Bible kami bahwa Tuhan kami itu tidak bisa terlihat. Itu ada di Alkitab dalam Bible. Jadi bahwa Bapak itu tidak satupun orang yang bisa melihatnya dan tidak satupun orang yang bisa mendengar suaranya. Loh, kok Ibu katakan itu konsep di dalam ajaran Ibu? Itu memang ada di dalam kitab Bible kami. Yang Ibu tidak akui itu ketika Tuhan kami berkuasa untuk menjadi sesuatu yang dikendakinya, itu tidak ada di dalam Allah Subhanahu wa Yang taala. tidak kami imani adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Pak. Ya, paham ya? Jadi, ketiga Tuhan kami itu tidak ada yang serupa dan setara dengan apapun di atas muka bumi ini maupun di bawah muka bumi ini, Bu. Tetapi Tuhan kami bisa serupa dan setara dengan apapun yang dikehendakinya. Jadi, ketiga cerita ini Ibu bertanya, Yesus lebih kecil dari Bapa. Benar banget. Kenapa saya katakan itu? Sesuatu yang datang, yang keluar dari keilahian itu lebih kecil daripada ilahi itu sendiri. Jadi ketika dia dalam bentuk menyerupai manusia turun ke bumi, maka tubuh dia sebagai anak itu lebih kecil daripada Bapa, yaitu Roh Allah yang Maha Kuasa itu. Itu benar. Dan itu tidak bisa kami bantah. Dan kami meyakini itu. Di dalam Belum atau udah, Pak? belum. Saya masih cerita. Oke. Jadi ada pertanyaan seperti pertanyaan Ibu itu yang mengenai selalu bertanya kepada Yesus, tunjukkan kepada kami Bapa itu. Jadi dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 8 seperti ini bunyinya, Bu ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi pengertian di sini udah jelas, Bu, bahwa keesaan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu ada di dalam diri Yesus, di mana anak dan Bapa itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam diri yang menyerupai manusia bernama Yesus. Jadi kami tidak akan menyangkal pernyataan ini bahwa dengan melihat Yesus kami telah melihat Bapa. Jadi untuk mengenal Bapa yang tidak bisa terlihat itu, kami hanya cukup dengan mengenal Yesus itu sendiri. Iya. Oke, siap. Oke. Jadi begini ya Pak ya, pengertian Bapa dan aku adalah satu, itu bisa juga dipakai konteksnya di saat Bapak mengumumkan atau mendelivery sesuatu message. Saya bisa bilang, misalnya, saya bilang ini Billy ya, atau siapalah, Dedi ya, bahwa saya dan Dedi jadi satu. Kenapa? Karena kami mendelivery message yang sama. Kita bisa memakai konteks itu. Kalau saya bilang saya pergi ke Perancis, ke kedutaan Perancis di sana, dan saya bilang saya mewakilin saya dan teman Billy atau kita dalam misalnya begini ya, kita mau memberikan suatu kita ingin mewakili. Jadi kalau kita berbicara di dalam politik, misalnya saya Demokrat, Billy Demokrat. Nah, saya bisa bilang saya dan Billy sama, karena kami sama-sama Demokrat. Konteksnya seperti itu. Jadi kalau Bapak bilang tadi bahwa Tuhan itu tidak bisa terlihat, emang benar, Tuhan itu tidak diserupai. Nah, tiba-tiba Anda bilang Yesus itu adalah Tuhan, yang notabene tidak punya klarifikasi yang clear di dalam Bible Anda, seharusnya Anda juga tidak bisa menguatkan apa yang Anda katakan tadi. Karena saya bilang tadi, kalau Anda bilang Yesus itu turun ke bumi menjadi manusia, kenapa begitu dia di atas, duduk bersama Tuhannya, dijelaskan juga dia duduk di sebelah kanan, padahal Yesus dan Tuhan itu satu. Dari situ aja itu sangat membingungkan ya Pak. Ini kan kitab suci, bukan biografi ya. Kalau sebuah kitab suci harusnya tertulis jelas ya, clear bahwa begitu Yesus ada di surga, dia akan bilang, aku kembali ke tempatku atau ke kerajaanku dan duduk manis di sana. Bukan dikatakan Yesus duduk di sebelah kanannya Tuhan. Jadi karena kan dari situ Anda berpikir kalau Yesus duduk di sebelah kanannya Tuhan, berarti bukan satu orang atau bukan satu image, bukan satu essence, tapi ada dua pribadi, Yesus dan Tuhannya. Ya, nah di sini juga Yesus disetir oleh Tuhan. Kalau Yesus itu sendiri Tuhan, dia tidak mengatakan disetir bahwa Yesus dan Tuhan adalah satu. Jadi perkataan-perkataan yang jelas dan clear sebagai tolak ukur yang Anda percayain itu tidak ada, tidak jelas di sini. Bahkan seperti saya bilang, Yesus bukan Tuhan dan tidak pernah sama dengan Tuhan aja dijelaskan di 9 item yang saya akan jelaskan kepada Bapak. Ya, bahwa di dalam ayat Bapak sendiri Tuhan itu adalah esa atau monoteis, itu saya mempunyai 5 reference. Ulangan 4:35, Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 32:39, ini menyatakan semua ada 5 item bahwa Tuhan itu adalah monoteis, bukan trinitas, Pak. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan ini bukannya ingin memaksakan kepercayaan Anda ya, tapi adalah rangkuman dari kitab-kitab yang saya bacain, dan ini Bapak lihat sendiri artinya gitu loh. Jadi saya tidak memaksakan kita berdiskusi, saya menyampaikan dan merangkum atau mengambil beberapa poin dalam kitab Anda untuk mengatakan, ini loh Pak, bahwa di dalam kitab kalian ada tertulis bahwa ajaran kalian ini monoteis, bukan trinitas. Ya, ini loh Pak, Yesus itu sudah menyatakan bahwa dia itu tidak sama dengan Tuhan, gitu loh. Jadi bukan pemaksaan ya, sekali lagi bahwa ini adalah saya kutip dari Bible Anda sendiri. Gitu. Begitu juga tidak ada dosa waris dan penebus dosa. Nah, itu juga ada tertulis di sini yang saya ketemuin. Gitu. Terima kasih. Oke, sekarang saya gantian mau bertanya kepada kalian juga, brother, sister. Oke. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan yang berkecamuk di dalam hati saya. Ini saya ingin tahu apa jawaban daripada orang Muslim. Saya ingin bertanya, apa yang telah diterima oleh Muhammad itu adalah
perkataan yang diturunkan kepada dia. Tentu dia seorang penghafal yang luar biasa. Dia sanggup menghafal ayat-ayat yang turun kepada dia. Pertanyaan saya kepada Ibu Madame, saya minta penjelasan, coba urutkan apa nama ayat-ayat surat-surat yang diturunkan kepada Muhammad dari pertama sampai terakhir. Kamu tahu nggak, Rasulullah menerima wahyu pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, jadi bahwa wahyu itu ya turunnya itu dia prosesnya bukan satu kali ya Pak ya. Gitu. Nah, salah satunya adalah pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Keduanya? Ya bisa sih saya cari gitu. Kalau bapakmu nanya semua gampang itu. Nanti kamu udah tinggal datang aja lagi. 4 urutan teratas, mulai dari Al-Alaq sampai yang keempat. Sebentar ya Bapak. Ya, monggo. Genit banget Madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al. Selamat bergabung Bang Al. Ya. Nyimak. Madam membuat hostnya. Satu adalah surat Al-Alaq, kedua kalam, ketiga Muzammil. Oke. Jadi apa yang pertama dibuka di dalam Al-Quran itu surat Al-Alaq atau surat apa, Bu? Madamnya ada aja. Allah udah dikasih tahu, ditanya lagi. Kamu udah dikasih tahu, tinggal kau tulis saja. Nanti ada pertanyaan lagi, ditanya lagi. Aku kan bukan Tuhan, aku juga perlu waktu untuk mencari. Kita ini tidak bisa beropini dan beropini. Saya tidak memaksakan Ibu kalau Ibu belum siap untuk menjawabnya. Pertanyaan yang kedua, Bu. Tolong Ibu jelaskan bunyi di dalam surah Maryam 17. Rohana di sana siapa, Bu? Rohana. Ya. Surat apa? Surah Maryam 17. Di sana ada kata rohana. Tolong Ibu jawab. Ayat berapa? Surah Maryam 17. Pertanyaan saya ingin menanyakan siapa saya ingin menanyakan siapa kata dia di sana, kata mereka di sana, dan kata ru'ana itu. Ya, karena memang kamu tahu nggak, tertulis di sini kami mengutus roh kami, karena memang Yesus itu terlahir ke dunia ini tanpa sentuhan seorang laki-laki. Sehingga kita tahu bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu ya ada di dalam kandungan Maria itu berkat ya roh yang diturunkan kepada Allah kepada kepada Bunda Maria. Tapi di kami itu Yesus itu adalah seorang nabi yang sangat kami cintai, tapi bukan seorang Tuhan Bapak, sehingga dia mengikuti proses manusia. Dia lahir setelah 9 bulan. Jadi saya kasih tahu kepada Bapak, kalau segampang itu Allah Subhanahu wa Ta'alaku yang sangat kucintain itu memberikan si Maryam itu hamil dalam sekejap dengan segampang, blek, kamu hamil Maryam, dan dia tiba-tiba hamil dan dia menunggu sampai 9 bulan. Begitu dia keluarlah Nabi Isa alaihissalam yang sangat kucintai Bapak, tapi sebagai nabi bukan sebagai Tuhan Bapak. Pahamkah dirimu? Saya tanya tadi, Bu, rohana itu siapa di ayat itu, di surah Maryam 17 itu? Saya bilang itu kan artinya maka ia mengadakan tabir ya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Ya memang iya dia diutus, rohnya itu diberikan. Kami itu maksudnya Allah itu selalu menggambarkan seperti itu. Karena Oke. Jadi saya udah paham nih, buat teman-teman muslim yang ada di bawah itu dengar ini yang menyatakan Ibu Madame loh. Ya, dia sendiri menyatakan roh Allah itulah yang diturunkan kepada Yesus. Tidak ada yang bilang roh. Tidak ada yang bilang roh. Dia diberikan. Iya, diberikan roh Allah kan? Tidak ada, tidak. Kau salah. Ya tadi Lalu Anda bilang dia diberikan. Fatahod. Bentar ya Bapaknya.
Mulai bingung Roh itu. kami itu Jibril Bapakku, No, Bapakku berubah yang paling lagi. sayang, lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami atau Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi ibu ini hanya sebentar saja dia bisa berubah. Sekarang dia mengakui roh Jibril. Di mana itu ada kata malaikat, kata Jibril di sana, Bu? Coba tunjukkan. Ada, kami mau Coba. tunjukkan Bapak Monggo, John monggo, Peter. monggo. Begini loh Pak John, don't Iya, worry, iya, don't worry. Iya. Karena di dalam kitab Anda karena- sendiri dengan jelas tertulis bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Iya, itu jelas aja. Kalian Pertanyaan artikannya saya, berbeda. Di Kalau mana saya ada kata menuliskan. malaikat atau kata Jibril di sana? Coba tunjukkan, Bu. Yang di mana? Sebentar ya Bapak ya. Bagaimana bisa itu Tuh, Jibril, dinyatakan buka kurung Jibril. Iya, Buka saya kurung tanya Jibril. di mana arti lapas huruf Latin Arabnya yang menyatakan Jibril itu, tulisan Jibril itu di mana, Bu? Atau malaikat lah, nggak usah dulu Jibril, malaikat aja. Ada nggak di dalam ayat lafal aslinya itu menyebut nama Jibril atau malaikat? Tunjukin bahasa Arabnya Bu pelan-pelan tuh. Ya, Bu, huruf Arabnya, Bu. Bahasa Arabnya tunjukin Bahasa sama dia Arabnya. pelan-pelan. Sebentar Bahasa ya. Arabnya, Bu. Bahasa Arabnya. Sebentar Bapak ya. Don't worry, I will show you. Don't worry, Please, don't worry Bapak, I will show you. I wait. Surat Maryam ayat 17 dan artinya. Sebentar ya Bapak ya. Jangan kepanasan ya. Enggak lah, saya kan berdiskusi dengan Ibu, bukannya berdebat ini. Sebentar, jadi kita Berdebat ini. sebentar, jadi kita Sebelum Petrus itu naik, Bang Yohanan mau pergi. Oke, makanya tadi Bang Ama ini turun. Anda saya naikkan. Seperti itu. Kita Bang Petrus dan teman-teman hargai ya. Karena jauh sebelumnya itu Bang Yohanan sudah ngomong akan ada keperluan jam 10.15. Oke, makanya tadi saya bilang ke Petrus jangan panjang kali lebar kali tinggi, tapi jelas padat merayap. Artinya to the point. Oke, ada lagi yang mau disanggah, mau yang dibantah Bang Yohanan? Sebentar. Cukuplah. Berikan luang waktu untuk menyanggah pula kepada Yohanan. Silakan Bang Unitarian. Dari awal orang ini udah Ada satu poin lagi fitnah Unitarian yang saya respon. tahu tuh lama, Ada bro, satu lama. lagi. Udah intinya Satu aja lagi, gitu bro. loh. Intinya satu lagi tentang konsili Nisea itu adalah fitnah, bahwa mengatakan konsili Nisea menjadikan Yesus Tuhan itu adalah fitnah paling bodoh. Udah, Kenapa? ya, udah. Berarti Bentar, intinya saya poinnya jawab dulu. fitnah. Udah, oke, paham. Saya Silakan jawab Bang dulu, Yohanan. kenapa? Saya di Ada dasarnya, tanggapan? semua Injil Perjanjian Baru itu sudah ditulis di abad pertama. Ya, karya para rasul sudah menjelaskan Ya, ketuhanan poinnya Yesus. sudah didapatkan, Bang Petrus. Silakan Bang Yohanan. Tahu kalau mau menyembah Kita trio nggak ke apa-apa. Bang Yohanan Kalau dulu. udah Silakan bilang- Bang Yohanan, tanggapannya Bang Yohanan. Poinnya sudah didapat Iya. ya Bang Petrus. Silakan. Iya, jelas. Ini padat, orang merayap, sok panjang kali tahu lebar kali gitu loh. tinggi, jangan seperti itu. Orang ini sok tahu, sudah sok tahu tentang Saya tahu. Unitarian lagi. Saya tahu. Kalau Bang kamu diam, Petrus saya berikan ruang dan tahu, waktu bodoh. kepada Bang Yohanan. Silakan Bang Itu Yohanan. orang ini. Silakan sanggah. Jelas, Ya. padat, merayap. Ya, jadi udahlah. Ya, pertama Unitarian bukan uni-uni. Emang lu pikir uni siapa? Uni Riva kah? Gitu. Orang ini nggak jelas. Uni itu jelas.
Ini nggak jelas ya, bukan kumpulan apa ini nggak jelas sekali. Kami itu ya, uni itu artinya dari kata una yang artinya satu. Ya kenapa kita nggak pakai kata tauhid ya? Tauhid sudah dipakai Islam ya. Jadi awal kami itu satu paham yang mengesahkan Tuhan juga gitu. Itu pertama, satu tidak terbagi-bagi, tiga pribadilah dalam embel-embel seperti itu. Lalu kalau Anda katakan ya Konsili Nisea itu tidak mengesahkan doktrin yang benar menurut Anda tuh bahwa disahkan bahwa Yesus itu adalah ilah, itu menegaskan, oke? Menegaskan. Jadi di sana disahkan bahwa ajaran Yesus itu sebagai juga adalah Allah itu loh. Jadi di situ mulai akhirnya diteruskan lagi dengan konsili-konsili berikutnya lah, baru disahkan Roh Kudus itu juga adalah Allah. Kalau nggak salah di konsili Chalcedon, saya nggak apal konsili-konsili tersebut ya, nggak penting juga gitu, konsili yang tidak muncul juga di Alkitab gitu nggak penting. Jadi menurut saya kalau Anda bilang katanya Alkitab ditulis dari abad pertama, jadi udah jelas nih yang Anda bilang ditulis itu tidak pernah ada satu muatan ayat yang saya temukan bahwa diajarkan tiga pribadi dalam satu hakikat. Itu hanyalah tafsir atau keputusan atau kesimpulan yang ditarik oleh bapak-bapak gereja yang sudah terpengaruh oleh pengaruh Helenistik. Oke, jadi kalau Yesus sendiri adalah orang Yahudi, terus dia memegang Torah, bahkan murid-muridnya pun setelah Yesus bangkit masih memegang Torah. Pertanyaan saya, bagian mana Taurat yang Anda indahkan? Justru malah Anda rubah. Jadi orang Yahudi nggak boleh makan ini dan itu, lalu Anda makan ini dan itu dengan sebebas Anda, semau Anda, gitu loh. Ya, jadi saya nggak menyalahkan Anda, terserah kok. Kalau Anda mau bilang katanya Trinitas bukanlah keberapaan Allah, monggo. Tapi suka nggak suka ada kata tri itu jumlah, gitu loh. Ayo jumlah apa? Di situ terserah. Mau jumlah pribadi, jumlah sifat. Tapi yang jelas kalau kita memahami substansi kata tri itu sendiri udah maksud jumlah, ya. Ya terserah kalau mau dikatakan bukan tentang keberapaan Allah. Mau ada tri kok. Tri itu kan angka, ya. Una, dua, tri, sama gitu loh. Jadi kalau menurut pandangan saya ya, sorry aku udah agak ketarik emosiku ya. Aku minta maaf juga sama Bang Petrus. Tolong lain kali juga jangan kayak seperti itu ya. Kita tadi udah bilang saya mau pergi, Anda baru naik, habis itu lama panjang lagi. Oke, disingkat aja. Jadi udahlah, itu yang bisa saya sampaikan tentang pendapat saya. Silahkan jalankan iman masing-masing tanpa harus saling mengganggu. Ini diskusi, ya Anda nggak bisa menyalahkan apa yang dipahami oleh masing-masing orang. Oke, saya... Baik. Silakan mau pergi boleh, tapi saya tidak merespon ya. Jadi begini, silakan kalau pergi. Seperti saya katakan tadi itu, sering orang berbicara sesuatu tapi tidak mengerti. Kamu tidak bisa membedakan umi, kamu tidak bisa membedakan. Dengar dulu, kamu tidak bisa membedakan kata umi dan uni. Uni itu adalah kesatuan, makanya ada universitas. Apa arti universitas? Ada berbagai varsity. Kesatuan, ada fakultas ini, makanya disebut universitas. Uni itu ya kesatuan. Kalau dia satu, sebiji tidak disebut uni. Itu tahu, kalau bahasa Latin itu satu tuh apa? Ayo, coba. Unus. Sama. Oh, unus apa? Anus. Apa? Kepalamu anus. Dari kata una. Una itu feminim. Karena kamu laki-laki, kuanggap kamu unus. Unus, una, unum. Jadi jelas ya, itu bukan kesatuan dari kata unity gitu loh. Stop. Jadi yang jelas itu dari teologi pula. Makanya unity. Anda jangan sotoy gitu ya. Anda jangan sotoy bilang nggak tahu. Dengar loh, begini loh. Silahkan buka referensi ya Wikipedia. Kamu bisa bicara panjang lebar. Referensi. Tahan. Kalau semuanya ngomong, siapa yang mau didengerin? Tahan napas semuanya 10 menit. Kalau semuanya ngomong, siapa yang mau didengerin? Betul. Itu ya. Kan kamu udah bebas bicara, masa saya tidak bisa, padahal poin-poin yang saya bicara itu poinmu semua gitu loh. Poinmu semua, ada nggak poin yang saya tambahkan? Nggak ada. Jangan framing dong, jangan framing bilang nggak tahu apa-apa gitu loh. Kita kan ngomongin apa yang kita pahami. Saya punya data.
karena kamu tadi bilang uni itu umi, ya toh? Kamu hubungkan dengan umi, padahal beda. Ya Lalu kamu kamu bilang tidak katanya bisa uni itu bedakan kerja dari beberapa uni lalu disatukan. Ya salah itu. Kamu apa? Kamu ustaz atau apa kamu? Apa kamu? Yang Jadi begini jelas loh. tuh. Begini loh, saya ajari kamu bahasa. Satu dengan kesatuan itu arti yang berbeda. Satu itu kata sifat. Kesatuan itu kata benda. Apa yang bisa disatukan disebut kesatuan. Berarti lebih daripada satu. Kalau sudah satu tidak boleh disebut satu. Unitarian Kalau itu kamu jamak ya, katakan kamu tadi bilang Elohim itu jamak. Berarti kalau udah betul. jamak itu nggak esa, bos. Udah nggak esa itu. Nah, ya. Udah nggak esa. Maka Silakan tanya kenapa kepada tidak? orang Maka Yahudi. saya Ya. jelaskan. Silakan tanya Saya kepada jelaskan. orang Yahudi apa yang mereka yakini. Yesus pun adalah orang Yahudi, maka kalau Anda mau mengikut Yesus harus ikut apa yang Yesus pahami tentang ketuhanan. Oke? Betul. Makasih. Betul. Jadi kamu tidak baca ternyata Yahudi mana yang mengatakan Elohim itu tunggal. Kalau ada saya ikut kamu. Itu konsep emang itu bentuk kata kerjanya tunggal. Contoh di dalam Bereshit, Elohim Bereshit bukan bara kata Elohim. kerja. Elohim bukan goblok. kata kerja. Dengar dulu. Sabar, tahan, satu-satu Tahan, dong. tahan. Ini orang Oke, goblok ini. lanjut. Ya. Aku nggak bilang Elohim itu kata kerja. Tahan. Tahan. Jangan Kerekam kasar, ini semua jangan kan? kasar, jangan Kerekam kasar. semua. Lanjut. Nanti saja. Lanjut. Sorry. Oke, udah boleh ngomong belum aku? Silakan dari tadi kau yang ngomong semua Silakan poin. Bang Yohanan dan tolong Petrus Munte tahan 10 menit, jangan dulu dipotong. Oke, lanjut. Jadi gini ya. Silakan, aku nggak bilang Bang Elohim Yohanan. kata kerja itu loh. Jadi di dalam Kejadian itu kan katanya kamu bilang Elohim itu kan bentuk jamak. Emang bentuk jamak itu majestic plural. Bukan. Nggak masalah, itu tafsirmu. Petrus Munte malah dipotong. Tahan dulu, tahan 10 menit, jangan ngomong. Tahan dulu Kejadian nafasnya. 1. Silakan Bang Yohanan. Tapi kita buat aturan dulu. Saya bebas merespon, tapi semua poin-poinnya dia. Jangan dibilang nanti kepanjangan ya. Poinnya dia, bukan poin saya. Silakan. Boleh Ya, merespon, to the point tapi lah jangan langsung. memframing Silakan dong. Bang Yohanan. Jangan memframing Silakan, dong. Bang Yohanan. Iya, ini orang nggak santun ini. Lanjut, Mau Bang mancing Yohanan. emosi. Ya, Kejadian 1 ayat 1 itu jelas. Bereshit bara. Bara itu kata kerja ya. Ya baranya yang kata kerja ya, dengar kupingmu baik-baik ya. Bara itu kata kerja tunggal. Oke. Sementara Elohim Anda katakan itu bentuk jamak. Oke, bentuk jamak itu majestic plural. Kalau dia benar-benar pribadinya jamak, maka bukan bara tapi baru. Gitu loh. Jadi Elohim di sini adalah bentuk katanya jamak tapi sosoknya adalah tunggal. Itu majestic plural khusus untuk kata Elohim saja. Gitu loh. Silahkan hadirkan sosok selain daripada Yod He Vav He ya, yang Anda bilang kesatuan itu tadi. Di dalam perjanjian lama ketika ada Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, silakan hadirkan. Mana? Di situ Yesusnya, mana? Di situ Roh Kudusnya. Silakan. Saya tunggu. Udah Bang Yohanan? Baik. Jadi kamu sudah memahami Petrus, bahwa tolong Elohim jangan Petrus, jangan panjang, lebar, kali tinggi, to the point. Gimana Jangan selesai framing. Lanjut. gue bicara udah panjang. Gimana sih? Dengerin dulu. Gue di sini host, gue hanya mengingatkan. Lo ngatur-ngatur, gak gue turunkan. Saya hanya mengingatkan saja. Maksudnya jangan panjang, lebar, kali tinggi. Jangan panjang jelasinya. Langsung to the point. Jangan memframing, itu saja yang saya ingatkan. Lo nggak suka, lo turun. Kalau nggak gue turunin. Simple. Paham? Kalau paham, lanjut. Silakan. Silakan ngomong. Jangan di-mute. Jadi kamu sudah setuju bahwa Elohim itu adalah kata benda jamak, gitu? Kata tunggalnya adalah Eloah. Kenapa Elohim menjadi jamak? Ikuti lagi penjelasannya. Ada Allah, ada Roh Allah, ada Firman Allah. Ini semua adalah Eloah. Predikatnya, kata kerjanya menggunakan orang ketiga tunggal. Berarti ada di sana memang di luar ketentuan bahasa, kaidah bahasa, untuk menunjukkan bahwa Elohim itu memang Elohim yang echad yang unik. Gitu.
Orang Yahudi juga tahu kok ehad itu bukan satu, tetapi kesatuan. Itu tadi sudah dibahas dengan Billy. Nah, karena Elohim itu adalah jamak, maka di dalam Elohim itu ada apa? Ada rohnya, ada kalimatnya, ada firmannya. Rohnya adalah Eloah, firmannya adalah Eloah. Anda tidak, lalu mau Anda sebut apa istilah ini? Kami menyebut Tritunggal. Atau unitarian juga bisa, karena unitarian itu adalah kesatuan. Kesatuan antara apa? Kesatuan Allah dengan firman dan rohnya. Jadi istilah unitarian itu adalah cocoknya untuk Trinitas. Kalau kamu percayanya ada satu Allah, Eloah, kamu tidak unitarian. Bagaimana? Satu menjadi kesatuan. Ya sudah satu ya satu. Hanya yang lebih dari satu yang bisa dikesatukan. Makanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa NKRI? Karena kita ini terdiri dari banyak negara-negara dulu. Ada negara Sumatera, negara ini menjadi kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau cuma satu, tidak ada NKRI gitu loh. Demikian lain-lainnya. Saya pikir saya tidak terlalu panjang. Sampai itu saja saya komentar. Oke. Silakan. Poinnya sudah didapat. Oke, terakhir poinnya sudah didapat. Silakan Bang Yohanan, ada lagi? Closing aja ya, closing ya. Oke, Silakan. Bang Petrus, saya minta maaf tadi kalau saya kasar ya. Saya orangnya mudah terpancing emosi juga. Jadi lain kali ya kita lebih baik lagi lah harapannya ya. Oke, ini aku langsung closing statement juga. Minta maaf bagi Bang Host, maaf saya sumbu pendek nih Bang. Oke. Ya, ini oke. Jadi pendapat saya tadi menurut menanggapi Pak Petrus ya. Jadi Elohim di sini bukanlah berarti jumlahnya ada jamak, bukan. Tapi bentuk katanya saja untuk suatu sosok. Ya, untuk satu sosok ini bentuk katanya adalah jamak. Kalau kita melihat dalam kata yang lain, ada nggak yang seperti itu? Ada. Samayim. Samayim itu bentuk jamak. Tapi apakah surga itu ada banyak? Ya enggak juga. Itu. Ya, lalu Samayim itu artinya langit. Sama itu artinya langit, Samayim juga artinya langit. Gitu. Mayim artinya air. Tapi air apakah harus ada banyak dulu baru disebut air? Kan enggak. Gitu. Banyak banget bentuk jamak. Contoh yang biasa jadi perdebatan dengan umat muslim di Kidung Agung tuh, Mahamadim, itu juga jamak. Tapi bentuknya kata sifat doang. Gitu loh. Ini bukan tidak melulu bentuk jamak itu untuk jumlah yang banyak. Gitu. Oke, kalau mau diartikan sebagai kesatuan, ya monggo aja gitu. Tapi orang Yahudi tidak pernah menganggap bahwa Elohim itu kesatuan. Ehad itu kesatuan, nggak pernah. Silakan baca viti-viti saya atau mungkin bisa bukanya YouTube dengan oleh rabi-rabi Yahudi. Apakah rabi Yahudi itu lebih setuju ehad itu adalah satu mutlak atau kesatuan gitu loh. Karena di dalam angka bahasa Ibrani ada ehad, apalagi berikutnya Naim dan Salos. Itu loh, ada bentuk. Jadi kata satu sendiri itu juga pakai kata ehad gitu loh. Oke gitu ya, jadi terima kasih, mohon maaf atas saya yang kurang bisa mengendalikan diri saya. Terima kasih buat teman-teman, salam toleransi, silakan menjalankan iman masing-masing, semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maaf saya belum bisa menjadi pribadi yang baik di sini. Pamit dulu teman-teman. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Silakan. Baik. Jadi singkat, jelas, padat, merayap. Lanjut. Baik. Jadi kembali kepada inti konklusinya bahwa Trinitas atau Unitarian bukanlah berbicara tentang berapa jumlah Allah. Karena Allah itu bukan kata benda yang bisa dihitung. Bahkan dalam ilmu bahasa itu kata benda dibagi dua. Ada kata benda yang bisa dihitung, ada kata benda tak bisa dihitung. Ada kata benda konkret, ada kata benda abstrak. Yang namanya Elohim itu bukan masuk kata benda konkret dan tidak termasuk kata benda yang dihitung. Karena segala sesuatu yang dihitung itu ada berarti dia membatasi dirinya pada hitungan. Bagaimana mungkin Allah bisa dianggap satu masuk dalam hitungan padahal dia adalah Allah yang tak terbatas. Maka dia termasuk adalah seperti air. Itu air tidak bisa dihitung. Tidak bisa dikatakan satu, yang bisa setimba air, seember air. Ketika dikatakan seember air, bukan berarti airnya satu. Tidak juga tiga, juga 4, dia 100.
tetapi di sana ada kesatuan yang kesatuan elemen, kesatuan substansi yang menjadikan dia seember air. Demikianlah Allah, Elohim, jelas sekali bahkan disebut satu persatu. Yaitu Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita untuk bisa raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Berarti ada tiga keberadaan dalam diri Allah sebelum segala sesuatu ada. Segala sesuatu yang sudah ada sebelum segala sesuatu yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada itu hanya Allah, Elohim pencipta. Maka tidak ada yang bukan ilahi dalam diri sang Allah. Maka kembali, Tritunggal itu adalah unitarian sejati, adalah kesatuan Elohim yang echad. Ada Allah, lebih kita sebut Bapa, di dalamnya ada firman-Nya, ada rohnya. Jadi Tritunggal bukan tentang berapa jumlah Allah, kita tidak sedang mengkalkulator berapa jumlah Allah, kita tidak sedang menghitung-hitung berapa jumlah Allah. Tetapi Elohim yang echad itu adalah kesatuan yang unik, yang tidak membatasi dirinya pada suatu angka atau jumlah. Demikian. Baik, terima kasih Bang Petrus, poinnya sudah saya dapatkan. Dan sebelumnya silakan ke Bang Mataraja ya sebagai pihak Katolik Roma, nanti berlanjut ke Pak Valde, berlanjut ke Pak Indra, terakhir ke Bang Vincentius. Silakan berikan tanggapan, jangan panjang kali lebar tapi to the point biar kita semua memiliki waktu untuk menyampaikan pendapat. Singkat, jelas, padat, merayap. Silakan Bang Mataraja. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang percaya Tuhan tidak memiliki garis keturunan. Shalom untuk saudaraku yang percaya bahwa Tuhan memiliki garis keturunan. Tahan dulu Bang. Jadi gini, Ama, tahan dulu, maaf. Kita biar bersambung karena ini kan sesama Kristen ya. Biar bersambung ke Pak Mataraja dulu. Sudah Bang Mataraja, baru ke Ama, lalu ke Pak Indra, lalu ke Bang Vincent. Silakan, Bang Mataraja. Pernyataan Anda, tanggapan Anda singkat, jelas, padat, merayap, tanpa panjang kali berkali tinggi. Lanjut. Baik, terima kasih. Apa yang dikatakan Pak Petrus Munte itu benar. Sekarang begini aja sih, makanya sejak awal saya bilang, saya tidak kompeten untuk menjawab dari segi akademik. Oke, mungkin Pak Petrus Munte lebih tahu. Tapi mari kita kalau mau ingin lebih membesarkan wawasan, mari bicara. Kalau mau di akademik silahkan acara di akademik aja gitu. Nggak masalah, saya juga memang nggak berapa tahu. Tapi apa yang dikatakan Pak Petrus Munte itu benar. Dari segi Tritunggal itu bukan urusan 1+1+1 itu benar. Karena tadi pertanyaan satu, roh Allah dengan roh kudus apa ya? Sama aja, roh yang kudus itu ya roh Allah. Mana ada roh kudus yang lain selain roh Allah? Itu bagi saya. Sekian, makasih. Bang Ama silakan. Valdes Stultus silakan. Nanti ke Pak Indra, ke Bang Vincent. Silakan. Iya. Jadi tadi saya ketik bolak-balik itu bahwa orang bijak itu berdialog, orang bodoh itu berdebat, dan sangat memalukan orang dewasa berdebat tentang iman. Itu poin pertama. Kedua, saya mau bilang sama Bung Mataraja ya. Tadi saya mendengar Bung bilang Adam. Itu nggak boleh. Itu kalau teriak Adam terus lama-lama Inul Daratista kesini kamu tanggung jawab ya. Itu suaminya Inul ya. Oke, saya tinggalkan ya beberapa menit buat ke warung. Lanjut, silakan giliran. Oke. Silakan Pak Vincent aja. Silakan. Saya nggak ada yang harus dikomentari. Siapa nih? Bang Vincent dulu apa saya dulu nih? Halo, Bang Vincent? Iya, sesuai urutan dulu dia aja, Pak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang kepada saudara-saudaraku terkasih, tersayang semua yang ada di Komal ini.
Alhamdulillah saya akhirnya dengan sabar dapat juga kesempatan ini berbicara. Mumpung hostnya lagi beli rokok ke warung, agak panjang nih saya punya waktu ya sebentar. Di sini saya mau tegaskan bahwa saya bukan tipe bukan tipe seorang pendebat atau debater. Saya lebih condong kepada orang yang suka membimbing begitu loh. Jadi jangan berdebat dengan saya. Oke, saya ambil kesempatan waktu yang diberikan kepada saya ini untuk menjelaskan sesuatu yang belum dikuasai oleh teman-teman sekalian mungkin gitu ya. Jadi begini, kita kalau ingin berdebat atau membahas sesuatu, berdiskusi, kita kan bangsa Indonesia, berada di negara Indonesia. Jadi kita harus betul-betul menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar dulu. Ya, kita harus menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu kunci dulu. Jadi kalau kita sudah bisa kuasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, artinya per huruf, per kata, per kalimat bahasa Indonesia itu betul-betul kita kuasai dengan sebaik-baiknya. Baru kita bisa diskusi, baru kita bisa debat. Begitu. Contoh, saya kasih contoh. Ini untuk semua ya, untuk semua faham agama apapun gitu. Kita harus tahu dulu bahasa Inggris God. Ada juga bahasa Inggris Lord. Diam dulu. Apa beda, apa arti dari God dan Lord? Berbedakah atau samakah? Gitu. Satu. Ya. Oh ini ada doubling ini Pak Petrus mungkin ya, di mute dulu Pak Petrus. Saya kira enggak ya. Ini saya kira dari Pak siapa ya? Oh iya betul yang ngomong-ngomong itu ya, yang lagi makan-makan ya, Pak Munte. Ya. Silakan lanjut Pak Indra. Jadi kita harus paham dulu. Karena kita ini orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia, kita artikan dulu dengan benar dan baik. Apa itu God dan apa itu Lord? God artinya Tuhan, penguasa semesta alam. Lord itu tidak menguatkan bahwa itu Tuhan, tapi penguasa dengan keterbatasan. Penguasa yang berbatas. Itu pengertian aslinya. Jadi God dan Lord jangan disamakan. Ya. Kalau kita sudah menguasai itu dengan baik dan benar, kita kembali pelajari kitab dari nol. Selusuri lagi, baru kita bisa ngambil kesimpulan yang benar dan baik. Begitu. Contoh lagi lain. Itu bahasa Inggris. Sekarang bahasa Arab. Ilah dengan ilah. Indonesiakan dengan baik dan benar. Jadi kalau ada contoh keilahian, ya kan? Dalam Bible itu selalu banyak disebut keilahian. L-nya satu ya, bukan double itu. Keilahian, bukan keilahian, bukan. Nah, jadi kita harus menguasai bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Itu kunci loh. Kuncinya. Baru kita bisa debat, baru kita bisa diskusi dengan baik. Kalau kita nggak menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, rancu, semua kacau, semua ego keluar. Kesannya dipaksakan atau memaksakan kehendak. Timbulnya begitu. Nah, ya. Nah, jadi betul-betul kita kuasai. Jadi Lord dan God itu beda. Jadi kalau God itu penguasa semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya. Muslim sendiri belum tentu semua paham apa arti Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Saya kasih tahu nih, Subhanahu wa ta'ala itu artinya, sebentar Ashos. Artinya Subhanahu wa ta'ala itu maha suci dan maha tinggi. Ya. Dari segala-galanya. Nah, kemudian Lord dan God itu beda. Lord itu pantas disandang oleh siapa? Oleh Nabi Musa, oleh Nabi Daud, oleh Nabi Isa. Karena mereka penguasa. Tapi
di zamannya, di baninya, di kaumnya gitu loh. Itu baru dibilang Lord. Jadi kalau Lord dan God jangan disamakan, tidak akan pernah sama. Nah, kalau kita sudah paham gitu, nanti umat-umat yang percaya Trinitas, yang Tritunggal, itu akan bisa mengambil kesimpulan sendiri gitu, tanpa dipaksakan, tanpa harus memaksakan diri, harus menyadari gitu. Baik, saya pikir poinnya sudah didapat ya, boleh direspon? Sebentar, Oke, jangan dipotong. Pak Indra jangan terlalu panjang lebar kali tinggi, Bang Ya, Petrus. Sesudah Pak Indra ini Bang Vincent ya. Sabar, tahan, tarik napas dulu. Jadi Silakan. saya bilang tadi, saya bukan pendebat, saya hanya membimbing, mengarahkan Anda agar kita diskusi bisa tertib, aman, dan manusiawi gitu. Jadi jangan bawa emosi, jangan bawa ego. Ya, kita harus kuasai dulu bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baru bisa. Oke. Terima kasih, silakan host. Kayaknya nggak Bang Vincentius, lanjut, monggo. Iya, tadi saya mendengar ya di Kejadian 1 ayat 1 bahwasannya Pak Petrus bilang bahwasannya semua terlibat di dalam Trinitas itu menciptakan alam semesta ini, kan gitu ya, ya kan? Nah, bagaimana dengan Lukas 11 ayat 27 bahwasannya Yesus itu netek ke Bunda Maria, ya. Apakah Allah Bapa dan Roh Kudus juga ikut netek ke Bunda Maria? Ya. Lalu Yesus itu pernah juga mengkutuk babi yang nggak salah apa-apa, lagi enak-enak makan, dia nggak tahu apa-apa, nggak punya dosa, di atas bukit ada roh jahat bernama Legion itu di Garasa itu, dipaksalah masuk itu roh jahat ke dalam babi, ya kan? Apakah Allah Bapa dan Roh Kudus juga ikut mengutuk babi itu? Lalu babinya loncat itu kesurupan dari atas bukit dan meninggal itu berjamaah. Seperti itu. Nah, apakah di sini perannya Allah Bapa itu sama dengan, kan tadi kan di Kejadian 1 ayat 1 bahwasannya ya seperti air itu tak terhitung, di dalam ember jadi satu semua. Berarti kalau di Lukas 11 ayat 27 di Lukas 11 ayat 27 benar Lukas ayat 27 ketika ya Yesus netek ke Bunda Maria, berarti Allah Bapa dan Roh Kudus juga ikut netek, kan gitu, nggak bisa dipisahkan kata Bapak Petrus, kan gitu ya, seperti itu. Yesus sekolah, berarti Allah Bapa dan Roh Kudusnya juga ikut sekolah. Yang bangga siapa? Kepala sekolahnya, karena kepala sekolahnya akan membuat slogan Tuhan pernah menitipkan anaknya sekolah di sini. Wah, itu Oxford, Cambridge, Monash University pasti kalah itu, karena nggak pernah satupun orang jenius anak Tuhan pernah sekolah di sana, begitu. Jadi tolong diperjelaskan. Kalau dibantah, ini ayat yang saya bawakan dibantah. Baik, Oh enggak. sudah ditangkap Seandainya ya Pak dibantah, berarti kok diambil yang enak-enaknya aja, menciptakan semua ikut, giliran netek nggak ikut, dipisah-pisah kan. Giliran sekolah nggak bisa, pisah. Giliran Yesus mati di kayu salib, apakah Yesus merasakan, Allah Bapa merasakan, Roh Kudus merasakan ketika tangannya dipaku itu? Ketika kepalanya ditoyor-toyor sama tentara Romawi, apakah Allah Bapa juga merasa tertoyor kepalanya? Dan Roh Kudus? Nah itu, seperti itu. Jadi makanya saya konsepnya nggak masuk dan saya menyerah, lalu saya memilih untuk syahadat, seperti itu. Terima kasih, mohon ditanggapin. Oke, silakan Bang Petrus. Jangan panjang, lebar kali tinggi, itu poinnya. Monggo. Baik, jadi ada dua orang yang harus saya respon ini. Tadi Ustadz yang suka membimbing kita itu, ya toh. Makanya sebelum mengerti bahasa Indonesia juga, ya sebelum membimbing orang, kita harus mengerti apa yang kita ucapkan, ya toh. Lalu membuat perbandingan God Tuhan, Lord penguasa, ya toh. Kemudian dalam bahasa Arabnya apalagi. Jadi itu tidak benar. Jadi God itu adalah dewata. Sementara Lord itu adalah penguasa. Kalau dia kepenguasaannya hanya sebatas dunia, dalam bahasa Indonesia kita sebut Tuhan. Kalau kepenguasaannya melebihi surga dan bumi, kita sebut Tuhan. Itu makanya kata Rab, jadi kata Lord itu adalah sinonim dengan Rab dalam bahasa Arab, bukan ilah, itu Rab.
Rab itu penguasa. Makanya Rab itu bisa disebut kepada Daud, kepada Musa, kepada siapapun. Bahkan saya adalah Rab, saya adalah penguasa. Tetapi untuk penguasa surga dan bumi, kami percaya bahwa Yesus itu adalah firman Allah dalam rupa manusia. Firman Allah itu adalah Allah, firman Allah itu adalah penguasa surga dan bumi. Itu makanya disebut Al-Masih yang terkemuka di dunia dan akhirat. Jadi dia terkemuka penguasa di bumi dan akhirat. Maka setiap kali kata Rab dikenakan kepada Yesus, kami terjemahkan Tuhan, yaitu bukan Allah untuk kata Rab. Jadi Ustadz belum mengerti bahasa, lalu membimbing orang apa yang mau didapatkan dari bimbingannya. Itu saya setuju bahwa kita harus mengerti bahasa. Kalau kita tidak mengerti bahasa, kacau. Nah, jadi silakan Ustadz belajar lagi bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Tidak cukup bahasa Indonesia saja. Nah, kemudian saudara Vincenzo ini pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau Yesus menetek, apakah Allah Bapa juga ikut menetek? Gitu. Nah, kamu lupa, kamu tidak tahu siapa Yesus ternyata. Ya, Yesus itu adalah kalimat Allah yang nuzul dalam inkarnasi manusia. Jadi kemanusiaannya itu persis seperti kamu, menetek, itu makan, berak, minum. Kalau kamu tidak makan dan tidak berak, kamu sakit. Nah, kemanusiaan yang menetek dan yang dilahirkan oleh Maria itu adalah inkarnasinya. Ketika sebuah balon kau isi angin, dan ketika balon kau tusuk, apakah angin di dalamnya ikut tertusuk? Ya, tetapi tusukan itu tidak mempengaruhi balon itu. Tetapi yang terpengaruh dengan tusukan itu adalah balon. Ketika Yesus disalib, apa yang disalib? Yang disalib adalah inkarnasinya, inkarnasi firman Allah. Yang bisa terluka, berdarah, dan lain-lain adalah jasad insaninya. Tetapi jasad insani itu dipenuhi oleh kalimat Allah, roh Allah yang adalah Allah. Tetapi tusukan itu tidak mempengaruhi penikaman dan lain-lain, tapi karena dia ada di dalam tubuh itu, secara solidaritas seperti angin di balon ditusuk, balonnya kena tusuk, tetapi tusuk itu tidak mempengaruhi balon. Jadi kamu tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan, lalu mulai mengarang bebas, ya hasilnya seperti ini. Memang Anda lebih bagus menjadi agama yang sekarang. Kira-kira begitu jawaban saya supaya tidak terlalu panjang lebar ya. Demikian. Saya nggak larang, Pak. Itu Lukas 11:27 ada dalilnya, Pak. Kalau Bunda Maria itu mensusui Yesus atau Yesus itu netek ke Bunda Maria. Betul, kan? saya baca ya. Yuk, iya, Lukasnya ya. Iya, 11:27. Iya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Gitu. Nah, siapa yang disusui dan dikandung? Adalah insaninya Yesus. Sebelum Yesus ada, Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Apakah bayi Yesus sudah ada sebelum Abraham? Tidak. Itu loh. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kalau kamu baca kitab suci yang baru, ketika malaikat menggembirakan Maria dengan kalimatnya bla 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 akan melahirkan seorang anak, namanya ismuhu Al-Masih ibnu Maryam. Artinya sebelum dilahirkan tidak ada Al-Masih ibnu Maryam, yang ada adalah kalimat Allah. Kalimat Allah itu adalah Allah. Ketika dia mengambil insani manusia, dia menjadi manusia sama seperti kamu, punya jasad, punya materi. Oke, poinnya sudah saya dapatkan. Jadi sama ini terakhir, Bang. Yang disusui, yang menyusu, yang butuh menyusu adalah inkarnasi insaninya. Oke, kalimat Allah tidak perlu susu. Kalimat Allah tidak perlu susu dan tidak bisa disakiti. Sudah saya dapatkan terlebih dengan adanya analogi udara dan balon, bahwa balonnya itu yang terpengaruh, tetapi kalau kita bawa balon dan udara itu ke WC, berarti udara dan balon itu ikut ke WC juga. Itu poinnya. Oke, silakan Bang Matar aja. Sebentar, saya respon dulu kamu. Saya respon supaya framingmu saya patahkan. Sebentar, Matar aja dulu. Saya belum, Bang, yang mau menanggapin yang tadi bahwa kesannya
bahwasannya tadi Pak Petrus itu bagus sekali ya penjelasannya, bahwasannya ketika Yesus netek, Yesus makan, itu hanya inkarnasinya begitu, dan Yesus buang hajat. Tapi ada satu yang terakhir di Lukas 24 ayat 42 itu ya, dijelaskan bahwasannya murid-murid Yesus yang ditemuin itu tidak percaya kan, lalu dirabalah tangannya, itu ada bekas luka ya kan. Terus di ayat 42, kalau gitu ambillah, apakah ada makanan, kata Yesus, tulisannya merah kan itu ya. Lalu di 42-nya mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng ya kan. Nah setelah itu Yesus diangkat ke langit. Nah kata Bapak kan ke insannya kan pup dan lain sebagainya. Di sini diceritakan bahwa si Yesus setelah makan ikan goreng naik ke surga, sampai hari ini nggak ada ayatnya Yesus pup loh Pak. Berarti kan sama Pak. Baik. Ya itu aja sih. Begini, itu menunjukkan bahwa ini jadinya tanya jawab ini langsung nih, gimana aturan dong diikutin. Iya, ini tembak ke Bang Mataraja. Sebentar dulu Bang Petrus. Saya kira kan ke Bang Mataraja pula ya. Dari tadi kan Bang Mataraja diam gitu kan. Itu dalam perspektif Anda sebagai pihak Koptik. Kita ingin mendengar dalam perspektif Roma. Silakan Bang Mataraja. Apa tanggapan Anda? Silakan Bang Mataraja. Roger, 1, 2, 3, ganti Bang Mataraja. Atau kita kasih aplaus dulu lah ke Bang Mataraja ya. Silakan Bang Mataraja. Petrus di-mute dulu, Petrus. Oke, makasih. Bang Vincent ini saya kasih aplaus deh, yang paling terbesar. Makasih. Terima kasih Pak, dengan senang hati. Saya juga berdoa semoga Bapak bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak memiliki garis keturunan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih banyak Bang. Ini seru nih, seru. Ya saya juga semangat nih ya, Bang. Masa Tuhan disusui, ya kan? Berak lagi, jangan-jangan alat kelaminnya dipegang-pegang lagi, ya kan? Ya kan? Kita juga. Saya plus Bang, aplus Abang sebagai seorang. Nggak tahu ya benar nggaknya Abang mantan dari Nas Kristen, saya juga nggak tahu. Abang lah yang tahu. Seharusnya kalau Abang mantan Kristen, seharusnya lebih tahu berbicara lebih indah dan lebih baik gitu. Tapi oke, saya plus Abang. Abang saya anggap seorang yang bekas dari Nasrani. Saya nggak tersinggung sedikit pun, tapi saya semangat deh dengan ini. Saya cuma satu aja Bang, pertanyaan saya ke Abang. Seandainya Tuhan ingin menunjukkan diri ke Abang berupa apa sih? Itu aja. Oke, disampaikan kepada Bang Vincent, dan Bang Vincent biar tidak ada pertanyaan kepada Mataraja, benarkah Anda itu dulunya itu mantan, sekaligus memberikan jawaban kepada Bang Mataraja. Silakan Bang Vincent. Karena ditujukan kepada Bang Vincent. Di dalam perjanjian lama ya dijelaskan bahwa jika Tuhan menampakkan dirinya kepada manusia, maka manusia itu tidak kuat dan hancur manusia. Tapi di perjanjian baru, ketika Tuhan itu menjadi manusia, menampakkan diri kepada manusia, Tuhannya yang hancur, Pak. Nah, itu konsepnya, saya bingung sampai sekarang, Pak. Oke, Abang enggak, Pak. Enggak, Bang. Saya cuma tanya, kalau seandainya Tuhan, nggak mungkin dong, kalau Tuhan mau kamu hancur, pasti hancur. Jangankan menunjukkan diri, nggak usah ditunjukkan pun. Kalau Tuhan mau ingin mati, hari ini ya mati aja. Pertanyaan saya, tunggu dulu Bang, pertanyaan saya, kalau Tuhan ingin rindu ketemu Abang dan menunjukkan, aku rindu nih, saya aja deh, saya ambil diri saya. Tuhan, tunjukkanlah dirimu di hadapanku. Berupa apa sih? Oh, itu otoritasnya Tuhan, Pak. Tapi di perjanjian lama dijelaskan bahwasannya jika seorang melihat Tuhan, maka manusia itu nggak kuat, hancur. Tapi di perjanjian baru dijelaskan ya bahwasannya Tuhan bertemu dengan manusia face to face, Tuhannya yang hancur karena Tuhannya mati di kayu salib dan terkutuk itu di Galatia 3:13, Pak. Begitu. Saya nggak mau bawa ayat, Bang. Saya mau pemikiran. Saya pengen ketemu Tuhan loh. Kamu nggak pengen ketemu Tuhan? Ya pengen lah Pak. Nah, tapi berupa kan apa? kuat Berupa kita, apa Pak. kamu biaya? Berupa apa? Oke, gini. Berarti gini pertanyaan biar enak ya, Bang Vincent. Berupa apa sih kalau seandainya? Jadi ini bertanya dengan seandainya ya, namanya juga seandainya. Dan tolong hargai juga Bang Mataraja pendapat dari Bang Vincent. Seandainya kalau Tuhan ingin bertemu dengan Bang Vincent, berupa apa ketemunya Tuhan itu untuk bertemu dengan Bang Vincent? Itu pertanyaannya. Seandainya. Silakan Bang Vincent. Jadi Tuhan itu diandai-andaikan ya. Silakan. Dan nanti sekaligus Bang Vincent sampaikan kalau Anda itu mantan dari apa dan siapa ya, biar enak, biar nggak ada tanda kutip dari teman-teman Bang Mataraja dan Bang Petrus Monte. Silakan Bang Vincent.
Ini Bang, izin ya. Saya dulu dari Protestan, terus saya juga karena di Katolik saya nggak diakui, maka dari itu saya baptis secara Katolik. Saya komuni juga 2,5 tahun, katekis ya, katekumen ya, 2,5 tahun untuk bisa dapetin hosti itu. Kalau saya sih, umpamanya Tuhan itu ingin bertemu kepada saya, ya saya mengacu kepada Bible sebelumnya. Di Yesaya 26 ayat 4, Allah itu gunung batu. Di Ibrani 12:29, Allah itu adalah api yang menghanguskan. Di Yohanes 4:24, Allah itu adalah roh gitu. Jadi ya mungkin di antara ketiga itu, mungkin Yesus, maksudnya Tuhan berwujud itu gitu, bukan Yesus ya maksudnya, itu. Mungkin bisa jadi gunung batu, bisa jadi api menghanguskan, bisa jadi Allah itu roh. Kan saya paduannya Alkitab aja sih gitu. Karena kalau nanti saya bilang, oh saya pengen Tuhannya berwujud seperti meja gitu atau apa, nanti jadinya kan itu merendahkan harkat martabatnya Tuhan yang menciptakan saya. Tuhan kalau kesinggung nanti saya dikutuk jadi pohon ara kan, kayak lebih parah dari pohon ara. Pohon ara nggak salah apa-apa aja dikutuk, apalagi saya yang berbuat salah gitu kan. Ada lagi yang berpendapat? Bang Valde, Bang Indra? Oke, terima kasih. Saya mau Terima kasih diberi. Ya. Oke, silakan Bang. Pertanyaan Bung Muhammad Raja soal kehendak bebas tentang imago Dei, kemudian tentang kalau pengen Tuhan dihadirkan dalam bentuk apa, pengen ketemu Tuhan hadir dalam bentuk apa? Ini pertanyaan yang cukup bagus. Nah, kalau saya kalau itu ditujukan ke saya, maka saya menjawab saya pengen Tuhan wujud Tuhan hadir dalam bentuk mata raja begitu ya. Orangnya ganteng, baik hati, orangnya tidak menghujat, orangnya dewasa dalam membedakan pendapat orang dan orang yang berpendapat. Saya salut, jarang saya ketemu dengan orang-orang seperti begini di TikTok ya. Karena di TikTok tuh yang saya temukan itu yang ada tuh hanya debat. Coba kalian tuh sekali-sekali itu berdialog, bukan berdebat. Saya kira hanya itu saja yang mau saya sampaikan. Oke. Silakan Pak Indra. Tahan Petrus, Pak Indra dulu, Pak Indra. Soalnya tadi Vincent bertanya dengan saya kan. Iya. Harusnya saya jawab Vincent dulu. Iya, sabar, tahan Pak Indra dulu. Udah Pak Indra nanti ke Bang Petrus. Silakan. Pak Indra, ada nggak? Oke, terima kasih. Nggak, saya hanya menanggapi sanggahan dari Bang Petrus tadi. Wajar kalau dia menyanggah pernyataan saya, yang saya katakan saya hanya membimbing, dia tidak terima, itu wajar. Karena apa? Dia menyadari kalau God dan Lord itu berbeda dan bisa berefek ke gugurnya paham Trinitas. Sudah jelas itu. Jadi saya bisa terima kalau dia menyanggah, tidak membenarkan uraian saya, wajar. Dia tetap berkokoh, berusaha menguatkan Trinitas. Karena uraian saya tadi justru bakal menggugurkan atau menghancurkan paham Trinitas itu sendiri. Saya kasih contoh lagi ya. Oten ini memang selalu mencari kelemahan dalam Islam. Ini saya ulang lagi nih peristiwanya. Seperti ucapan syahadat ya, la ilaha illallah. Itu Oten memaksakan ilaha itu diartikan Tuhan gitu loh. Itu dipaksakan mereka agar kita Muslim mengakui bahwa ilah dalam kalimat syahadat itu Tuhan. Saya tegaskan bahwa ilah itu bukan Tuhan, tapi yang disembah. Nah, kalau yang disebut yang disembah itu bisa jamak, bisa dewa, bisa patung, bisa pohon, bisa menyan, bisa Yesus gitu loh. Itu pengertian yang disembah. Jadi kalau ilah dalam syahadat itu bukan Tuhan, tapi yang disembah. Sama kita rujuk lagi dengan keilahian. Jadi kalau Yesus dengan keilahiannya itu benar. Karena umatnya menyembah Yesus gitu loh. Menyembah Yesus. Jadi Yesus itu sama aja konotasinya dengan patung, dengan berhala, dengan kemenyan, dengan pohon gitu sama. Karena dia disembah. Jadi bukan Tuhan. Nah, makanya saya bilang kembali ke God dan Lord itu jangan disamakan, berbeda.
Kalau God itu bukan dewa, baru ini saya dengar God itu artinya dewa. God artinya dewa menurut Petrus, baru ini saya dengar. Jadi kalau Lord dia sudah mengakui, Lord itu yang disembah, dia sudah mengakui. Nah, yang disembah itu Lord itu penguasa yang terbatas gitu. Contoh, Lord Ronald Reagan, dia menguasai Amerika Serikat. Lord Abraham Lincoln, gitu loh. Lord Putin, Vladimir Putin, itu disebut Lord, gitu loh. Termasuk Yesus disebut Lord, dia penguasa. Oh, ini ada doubling. Oke, lanjut nih, maaf ada tamu. Lanjut. Ya. Jadi Nabi Musa itu Lord, dia penguasa di baninya, di kaumnya gitu loh. Jadi terbatas penguasaannya. Nah, tapi kalau God itu tak terbatas, itulah Allah. Jadi jangan God itu dibilang dewa. Kamus dari mana itu? Nah, makanya saya bilang, kalau kita mau mengupas tuntas kitab, ya, kitab apapun, kita ini bangsa Indonesia, jadi kita harus pakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu kuncinya. Jadi kalau kita sudah menyimpang dari bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya rusaklah segalanya. Gitu. Itu aja dari saya. Oke, ditahan dulu Bang Pet. Kita sampai jam 11.30 WIB ya, dikarenakan ini sudah 4 jam 36 menit, 4 jam 36 menit, dan HP pun harus istirahat. Silakan Bang Pet. Baik, beberapa catatan tadi saya mulai dari Vincent itu yang mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat, bahwa kalau Tuhan melihat manusia akan hancur. Iya benar Vincent. Karena Allah itu adalah api yang menghanguskan, lebih panas dari matahari, maka mustahil manusia bisa bertemu dengan Allah. Tetapi karena Allah itu adalah Allah yang kreatif, sejak dalam permulaan penciptaan, dialah yang mengkondisikan, mencari cara bagaimana caranya dia bisa bertemu dengan manusia tanpa menghancurkan manusia itu. Kita tidak bisa bertemu Tuhan dalam wujud eksistensi yang menghanguskan itu. Kita akan binasa. Tetapi Allah bisa mengambil keputusan bagaimana caranya dia bersahabat dengan Adam dan Hawa tanpa mencederai Adam dan Hawa. Kamu tidak membaca semua Alkitab dengan baik, hanya mengambil apa yang kamu suka. Bahwa dalam Kejadian 18 jelas sekali bahwa Allah bertemu dengan Abraham. Dalam rupa apa? Dalam rupa 3 malaikat. Ya toh? Banyak kasus bahwa Allah bertemu dengan manusia dalam bentuk yang aman bagi manusia itu. Demikianlah Allah juga bertemu dengan dengan Musa dari dalam semak api yang terbakar. Dan dari api itu keluar berkata, aku adalah Allah Yakub, Allah Abraham, Allah ini, Allah itu. Yaitu Musa aman, tidak celaka dia. Bukti bahwa Allah hadir di sana, Allah melarang Musa memakai kasut, buka kasutmu, karena tempat ini adalah kudus. Kamu tahu nggak arti kudus? Kudus artinya dikhususkan bagi Allah, karena Allah hadir di sana. Nah, puncak dari peristiwa Allah menyatakan diri kepada manusia dalam wujud bentuk yang aman bagi manusia, tersebut itu teofani. Saya tahu kamu nggak akan tahu itu apa arti teofani. Nah, Yesus ada teofani Elohim tertinggi. Kenapa dia harus mengambil rupa manusia? Karena kan isinya kan mau merestorasi hakikat manusia. Adam yang diciptakan sempurna untuk hidup kekal menjadi fana. Jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Artinya kalau Adam tidak makan buah itu, Adam akan hidup kekal di Firdaus. Tapi karena dia memakan buah itu, hakikatnya yang kekal itu jadi fana. Nah, Allah ingin memperbaiki, merestorasi kemanusiaan itu. Karena manusia yang mau direstorasi, maka dia mengambil rupa manusia. Manusianya terus persis seperti kemanusiaanmu. Harus punya materi, minum dan lain-lainnya. Kalau tidak itu namanya Hercules atau Superman. Superman nggak ditembak,
nggak bisa ditembak dia, nggak bisa dibunuh Superman karena tubuhnya itu bukan tubuh manusia seperti tubuhmu. Tetapi kalaupun kamu bisa membunuh Yesus di salib, kamu hanya bisa membunuh inkarnasi, tidak pernah bisa kamu bunuh. Karena sebelum Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, yang sudah ada sebelum Abraham dalam diri Yesus nggak bisa kamu bunuh. Ya, itu catatan saya. Kamu mungkin betul kamu Katolik, tapi kamu tidak pernah belajar dengan baik. Kemudian dengan satu lagi, dengan Ustaz terakhir itu, yaitu ya, dengan Lord dan God, yaitu jangan framing Pak, jangan framing. Saya masih poin Anda loh, saya respon loh. Mengatakan bahwa Musa Lord, bahwa Obama Lord, Allah Subhanahu wa taala pun Lord, Rab. Ya, tetapi ketika Rab ini, Lord ini dituju kepada Allah Subhanahu wa taala, harus diterjemahkan Tuhan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya yang diimani orang Islam. Jadi itu benar. Ya, jadi kata Lord dan God, Ustadz belum paham. Gitu. Lord itu merujuk kepada, atau Tuhan itu merujuk kepada kekuasaan. God itu adalah sesembahan, Elohim atau dewata, itu. Maka God itu pastilah Lord. Allah itu pastilah Rab. Sebentar dulu. Allah itu pasti Tuhan. Tuhan segala Tuhan. Dalam bahasa Indonesia kita sebut Tuhan. Bagi kami Yesus itu adalah Tuhan segala Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Di mana kamus bahasa Indonesia Tuhan itu adalah Tuhan? Di mana kamus bahasa Indonesia Tuhan? Tolong. Loh, apakah itu tidak penguasa? Penguasa toh? Ada nggak kamus bahasa Indonesia yang menyatakan Tuhan itu sama dengan Tuhan? Itu yang saya tanya. Bahasa Indonesia itu lebih canggih dari bahasa Arab. Kenapa? Kita membedakan mana penguasa yang bumi yang terbatas dengan penguasa yang tak terbatas. Dalam bahasa Indonesia, kalau ada Tuhan yang kekuasaannya melebihi surga dan bumi, makan Tuhan. Itu makanya kata Tuhan, kata Rab untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Anda yang menerjemahkan, itu Anda yang menerjemahkan. Apa arti Rab? Apa arti Rab? Sebenarnya ini dari penafsiran ya, dari penafsiran Bang Pet, dan sudah saya dapatkan poinnya. Dan bahkan bahkan tadi pun Bang Pet pun membawa Superman ya, tapi sayang kenapa nggak membawa Robin dan juga Batman sekalian ya. Silakan Bang Vincent, apa pandangan pernyataan Anda? Kita nggak beres jam 11.30 ya teman-teman semuanya. Silakan sekalian closing statement. Sebentar Bang Mataraja. Sekalian closing statement ya. Karena 11.30 habis kita akhiri. Lanjut. Ini sudah 4 jam lebih 43 menit. Lanjut. Bang Mataraja sekalian closing statement semuanya. Boleh saya tuntaskan dulu penjelasan saya untuk Ustaz tadi? Tahan Bang Mataraja katanya mau closing statement. Iya kan mau langsung closing statement. Ini punya waktu 15 menit ya buat langsung closing statement. Silakan Bang Mataraja. Baik. Pertanyaan tadi saya, kalau Tuhan ingin bertemu kita karena doa kita, Tuhan tunjukkanlah dirimu, aku ingin bertemu engkau. Betul, Bang Vincent benar itu. Baru Bapak tadi ingin berupa saya, benar itu. Kenapa kita mau dengan rupa lain aja, bahkan Bapak tadi ingin berupa saya, dia mau. Tapi berupa daging Yesus kita tidak mau akui. Kenapa kita apa ya? Tuhan itu maha segalanya loh, ya gitu loh. Kenapa kau rindu? Dia lahir berbentuk gunung, mau berupa bentuk awan, mau berbentuk apapun. Bahkan Bapak itu tadi, aku ingin seperti Tuhan itu datang seperti mata raja. Kenapa kamu mau? Percaya nggak kamu? Percaya nggak saya? Itu aja pertanyaan saya. Kenapa kita berdebat simpang siur segala macam? Tuhan Yesus itu guru sekolah, berak, nyusu. Kalau Tuhan itu datang berupa saya, pasti saya berak dong. Pasti gitu loh. Jadi bukan saya apa. Aneh kita satu sisi mengakui tidak bisa bertemu Tuhan secara langsung akan terbakar. Tapi Tuhan datang ke kita, jangankan berupa manusia. Karena firman dia itu adalah kuasanya sendiri.
Ini nabi juga. Oke, kenapa Nabi Muhammad dipilih? Karena Tuhan ingin menunjukkan dirinya ke Nabi Muhammad, ke manusia melalui Nabi Muhammad. Kenapa kamu akui? Kenapa Tuhan menunjukkan dalam diri manusia Yesus yang 100% manusia, 100% Allah. Kenapa nggak diakui? Apa yang salah? Kita yang salah atau Tuhan yang salah? Nabi Musa di zaman perjanjian lama banyak seperti Pak Petrus bilang berupa di padang rumput sebagaikan nyala api, menyolong bangsa Israel menyelamatkan diri dari laut mati, membelah laut itu, menyeberangi, diberikan makan roti bangsa Israel. Dengan seperti itu aja Tuhan sudah menunjukkan bangsa Israel belum percaya. Jadi dari awal Tuhan sudah menunjukkan diri dalam rupa yang kita inginkan, aja kita nggak percaya. Berarti Tuhan yang salah ini Pak. Tuhan salah. Nah, makasih. Statement jangan terlalu panjang ya, Bang Mataraja. Oke. Jadi, sorry, sebentar. Mari kita jangan mengingkari semua nabi apapun yang kamu imani, silahkan, karena dia pilihan Tuhan. Tuhan berhak menentukan dalam wujud apa dia ingin menampakkan dirinya kepada kita manusia. Terima kasih. Oke, silakan Bang Vincent. Nah, sekaligus closing statement, dan jika sudah memberikan closing statement, siapapun nggak berhak untuk memberikan pernyataan kembali, apapun itu. Silakan Bang Vincent, sekalian closing statement. Jangan terlalu panjang ke lebar. Lanjut. Ya, oke Bang, makasih. Bang Petrus tadi bilang berteofani. Oke, lalu Abang siapa satu lagi nih, Bang Mataraja bilang kenapa tidak mau menerima bahwasannya kedagingan Yesus itu Yesus sebenarnya dan lain sebagainya. Ini Pak, ya. Bapak kan gini ya. Tuhan itu kan mau investasi dari investasi keimanan saya kan. Iman itu investasi gitu loh. Nah, pitch deck-nya atau presentasinya, PowerPoint-nya itu dari Alkitab atau Bible itu sendiri ya kan, gitu loh. Nah, bagaimana saya mau menginvestasikan keimanan saya kalau pitch deck-nya atau Windows PowerPoint-nya itu seperti ini bunyinya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu juga akan melenyapkan janggut juga. Nah, saya mau mengimani, menginvestasikan keimanan saya, Pak, agar saya selamat. Bagaimana? Karena logika saya berpikir, lah Tuhan aja pisau cukur aja pinjem buat cukur bulu paha gitu loh, Pak. Apakah Tuhan itu mempunyai segala-galanya gitu loh? Sedangkan pisau cukur aja pinjem gitu loh, Pak. Nah, ini yang berteofani juga siapa? Karena Tuhan yang minjem langsung ke Raja Asyur untuk cukur bulu paha gitu loh, Pak. Nah, di dalam Islam, kalau kita tidak mengakui Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, maka kami keluar dari Islam gitu. Dan kami ini mengakui gitu, seperti itu loh, Pak. Mengakui bahwa Tuhan Yesus itu tidak bahwa Tuhan Yesus itu tidak tidak berkeinginan, statementnya sendiri bahwa dia itu menyatakan bahwa dirinya Tuhan. Di Alkitab itu nggak ada gitu, Pak. Karena yang menginikan adalah bapak-bapak gereja seperti Konsili Kalsedon. Konsili Kalsedon itu dijelaskan bahwa Yesus itu hypostatic union, 100% Allah Bapa, 100% anak Tuhan, seperti itu. Oke. Itu closing statement ya. Silakan. Dilanjut Bang Pep. Closing statement sekalian, jangan terlalu panjang. Oke. Bang Pep terus. Oke. Halo, baik. Closing statement saya adalah saya menyimpulkan kita ini sedang berbicara tentang peristiwa bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam rupa yang bisa dimengerti oleh manusia, yang kita sebut dengan teofani. Dan dalam hal ini Vincent tidak memahami agama lamanya, pun tidak memahami ajaran barunya. Karena pada kenyataannya dalam Al-Baqarah ayat 210, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan datang dalam rupa tertentu yang bunyinya begini, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah.
bersama malaikat dalam naungan awan, sedang perkara-perkara mereka telah diputuskan dan seterusnya. Ayat ini adalah ulangan atau penjelasan atau konfirmasi atau klarifikasi dari ucapan Yesus dalam Lukas, dalam Matius, dalam mana, Markus Pak? 13, dalam Markus 13 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru. Ayat ini 700 tahun kemudian diklarifikasi, dipertegas, ternyata Anak Manusia yang datang itu adalah Allah. Itu makanya dalam An-Nisa 172, Vincent, kamu baca baik-baik. Oke, jangan terlalu panjang. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Demikian juga para malaikat. Barang siapa yang enggan menyembahnya akan dilaknat. Kamu akan dilaknat, Vincent. Karena kamu tidak mau menyembah Al-Masih yang datang dalam rupa awan bersama dengan para malaikatnya. Ya, potong-potong mulu. Kalau orang lain bicara nggak pernah dibilang begitu loh. Jadi kamu ngerti nggak? Semua saya mut. Dengerin, kan saya sudah bilang. Silakan closing statement. Dan terlalu panjang. Kesannya saya bicara di orang lain nggak pernah gitu. Dari tadi saya potong, Pak Indra saya potong dengan oke. Termasuk Pak Vincent, termasuk dari Ahmad sendiri. Lu baru naik ke sini, Boleh saya tuntaskan dulu? Sudah, jangan terlalu panjang. Kan saya bilang closing statement itu jangan terlalu panjang. Silakan Vincent bertobat, pelajari agama lamamu, pelajari agama. Gandeng maneh mah. Lanjut, silakan Bang Ama. Oke, saya hanya mau bilang. Tidak berkenan. Ya Pak, saya akan bertohat. Saya mulai dari ini, saya akan bertobat untuk tahan Bang Vincent. Iya. Mulai hari ini saya bertobat untuk tidak menuhankan manusia lagi, Pak. Terima kasih, Pak Petrus. Tuhan, Pak salah. Silakan, Bang. Oke, gini. Saya hanya mau bilang ke Bung Petrus dan sama semua teman-teman, ini pagi ini dialog atau diskusi pagi kita ini sungguh sangat memalukan. Orang dewasa itu bukan berdebat seperti begini. Dialog lah. Nah, itu poin pertama. Jadi tolong nanti ke depannya tolong lebih diperhatikan. Yang dikedepankan itu dialog, bukan berdebat. Kalau kita berdebat itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tapi tembolok siapa yang lebih panjang atau dobel. Jadi bicaranya itu tanpa rem. Nah, jadi itu lain kali tolong diperhatikan. Cukup singkat, padat, dan jelas. Saya pikir itu. Nah, saya pikir hanya itu aja ya Pak Host ya. Oke. Baik, terima kasih. Kalau terlalu panjang akan saya cut siapapun tanpa terkecuali ya. Dan mohon maaf teman-teman yang ngirim permintaan. Kita ini sudah 4 jam 53 menit. Jadi tidak bisa kita lanjut ya teman-teman semuanya. Mana bating omong turun-turun gitu kan, sudah saya bilang closing statement yang terlalu panjang karena kita ini sampai jam 11.30 ya. Ini saya sudah dari jam 4 jam 53 menit loh. Hargai saya. Ketika memang tidak mau menghargai saya, ya sudah, cuma 2 pilihan, turun sendiri seperti Mataraja atau saya keluarkan kayak tadi Petrus dan saudara Indra Mose maupun teman-teman lain yang memberikan permintaan naik, maaf nggak bisa saya naikkan. Ini sudah 4 jam lebih 53 menit dan sudah saya sampaikan sejak awal. Kita akan berakhir beres jam 11.30. HP saya untuk istirahat dulu. Silakan Pak Indra yang belum memberikan pernyataan closing statement start terakhir dan teman-teman semuanya sudah memberikan closing statement. Silakan lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, closing statement dari saya nggak panjang-panjang. Saya hanya mendapat poin bahwa Komal di Akademik Kristologi ini saya mendapatkan satu peserta yang otaknya benar-benar sakit gitu loh. Saya bimbing, dia nggak terima, nggak apa-apalah itu urusan dia. Tapi ini untuk semua yang di bawah, baik Muslim maupun Kristen atau agama lain apapun,
gunakanlah bahasa Indonesia dan baik dan benar agar semua bisa tuntas dan jelas gitu. Jadi nggak rancu. Itu aja dari saya, Bang Bahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman yang ngirim permintaan naik, sudah dari tadi saya menyampaikan jam 11.30 beres nggak beres kita hentikan karena HP pun harus istirahat, dan di sini sudah 4 jam lebih 55 menit, artinya sudah setengah 7 pagi kita diskusi di sini, dan mau nggak mau kita saling menghargai, baik muslim dengan muslim, Kristen dengan Kristen, Kristen dengan muslim. Itu. Ya setiap orang punya pendapat masing-masing, pemahaman masing-masing, keyakinan masing-masing. Tetapi bukan berarti orang lain itu yang mendengar ucapan ocehan kita harus digunakan, harus diambil. Enggak. Orang lain pun punya hak untuk menolak dan menerima. Dan semoga ya teman-teman yang di atas itu bisa menjadi contoh yang di bawah, yang berkomentar. Dan tolong bagi teman-teman yang kirim permintaan pun, sebelum nanti naik lain waktu, coba dengarkan dulu apa pembahasannya. Jadi jangan sampai ketika ngirim permintaan naik, ketika saya tembak, silakan pandangannya, malah nggak tahu, ini bahas apa, ini bahas apa. Loh, kan artinya tolong jangan mengkedepankan, ingin suaranya dikedepankan, tapi tidak tahu apa yang dibahas ya. Saran saya teman-teman, tolong untuk dipahami dulu. Lanjut teman-teman semuanya, saya harus hentikan dan maaf jika salah kata. Terima kasih atas komentar teman-teman di komen maupun di bawah. Terima kasih pula bagi teman-teman yang telah memberikan koin. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.